jam dan putaran rumit lebih condong ke arah teknik pedang yang presisi. Sesaat kemudian, Yunil sadar dugaannya mungkin keliru, jadi dia memutuskan untuk terus mengamati setiap gerakannya. Tepat saat itu, musuh menyerang. Meniru gerakan John tadi, Yunil langsung menebas iblis itu tanpa ampun. Seketika dia menyadari bahwa ini bukanlah jurus kaku, melainkan keahlian adaptasi instan untuk mematahkan serangan lawan. Tampaknya, ketika ilmu pedang mencapai tingkat keahlian tertentu, segalanya tidak lagi dibatasi oleh aturan baku. Pada level tertinggi, seseorang bahkan bisa menciptakan serangan mematikan hanya lewat kuda-kuda dan genggaman pedangnya saja. Yunil akhirnya paham bahwa John tidak menggunakan jurus khusus, melainkan hanya mengincar titik lemah para iblis dan melumpuhkan mereka berdasarkan itu. Yunil pun memutuskan untuk langsung mempraktikkan pelajaran berharga dari kaptennya. John langsung sadar kalau Yunil sedang menirunya. Yunil sendiri memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu bersiap, menanti musuh mendekat. Begitu jaraknya pas, dia langsung melancarkan tebasan cepat meski batas kemampuannya langsung terasa. Untuk saat ini, dia hanya sanggup melepas 2 tebasan, jauh di bawah John yang menguasai 9 tebasan. Kalian percaya tidak? John dibuat melotot tak percaya saat melihat Yunil meniru tekniknya hanya dengan sekali lihat. Dia benar-benar tidak percaya pemuda ini bisa menguasai jurus yang butuh waktu 2 tahun untuk dia pelajari. Yunil tersenyum tipis. Dia sadar batasannya hanya 2 tebasan, namun rahasia jurus itu sudah dia kantongi. Karena sudah paham, dia kini beralih mengamati gaya bertarung Jun. Jun sendiri sadar sedang diperhatikan olehnya. Wakil kapten itu sangat percaya diri bahwa Yunil tidak akan pernah bisa meniru seni bela diri miliknya. Gaya bertarungnya jelas berbeda jauh dari kapten mereka yang murni mengandalkan kekuatan insting buas saat menebas. Terlebih lagi, senjata Jun adalah pisau terbang. Jadi, tidak ada yang perlu dia cemaskan dari pemuda itu. Mustahil bocah itu bisa menirunya secara instan. Demi sedikit pamer kekuatan, Jun sengaja memancing kerumunan musuh sendirian. Dia mencabik-cabik para iblis demi membuktikan bahwa tekniknya berada di level yang mustahil dicapai oleh Yunil. Tapi tunggu dulu, begitu Jun berbalik, dia langsung dibuat melotot melihat gaya bertarung Yunil yang persis miliknya. Bedanya, Yunil tidak memakai pisau terbang melainkan pedang kayu. Dia berhasil mengaktifkan teknik aliran 2 senjata. Seni bertarung langka yang memungkinkannya mengendalikan 2 gaya berbeda sekaligus. Jun benar-benar dibuat syok seketika. Orang biasa hanya akan fokus pada pisau terbangnya, namun Yunil mampu melihat menembus esensi gerakan Jun. Dia memahami seluruh tekniknya. Meski begitu, Yunil sendiri merasa belum sepenuhnya puas dengan tiruan kasarnya ini. Dia belum bisa melepas daya hancur maksimal karena aliran energinya masih terasa agak kurang stabil di tangannya. Yunil sadar teknik Jun terlalu rumit disalin instan. Tanpa panduan dari arsip kuno, dia takkan bisa menirunya. Setelah selesai mengamati kapten dan wakilnya, perhatian Yunil kini beralih ke arah anggota pasukan yang lainnya. Dia melihat tebasan seorang prajurit menghasilkan daya hancur luar biasa, padahal gerakannya terlihat sangat sederhana sekali. Yunil tahu, sekadar menonton saja tidak cukup untuk mengungkap rahasianya. Dia harus mencari cara lain sekarang. Tanpa ragu, dia mendekati jasad musuh yang baru tewas untuk memeriksa sisa aliran energi pada lukanya langsung. Tindakan aneh di tengah perang ini membuat rekannya kebingungan. Tak lama, senyum licik mengembang di wajah Yunil. Teka-teki itu terjawab. Tiba-tiba sesosok iblis menyelinap di belakangnya, mengira Yunil adalah mangsa yang sangat mudah. Satu kesalahan fatal. Yunil langsung menusukkan pedangnya ke kepala musuh lalu memotongnya dengan sangat santai sekali. Ternyata, rahasianya terletak pada pancaran tenaga dalam murni yang sengaja diledakkan tepat saat bilah pedang berbenturan. Siasat cerdas untuk meningkatkan kekuatan tebasan. Sekarang, Yunil merasa sudah mengumpulkan cukup banyak rahasia teknik bertarung. Saat itulah, kapten pasukan musuh muncul dengan pongah, mengancam akan menyapu bersih John beserta seluruh pasukannya. Iblis itu melempar bola energi ungu pekat berisi racun mematikan ke arah kerumunan prajurit di medan laga. Beberapa orang langsung terkapar. Namun John dengan sigap mengambil kendali situasi dan melesat menerobos kepulan racun. Dia menebas kabut racun di udara sembari melancarkan serangan cepat hingga memaksa musuh bertahan dengan tangannya.
Lewat sudut matanya, John sadar bahwa sejak awal pertempuran dimulai, Yuniel terus mengawasinya dengan begitu saksama. Dia sebenarnya enggan mengakui bakat luar biasa milik pemuda itu, mengingat dia baru saja mempelajari seni bela diri. Kejeniusan yang mengerikan itu benar-benar meruntuhkan batas keraguan yang selama ini bersarang di dalam kepalanya. Sambil tersenyum tipis, sang kapten akhirnya terpaksa mengakui potensi tak terbatas yang dimiliki oleh anak baru ini. Kemampuan Yuniel sungguh mengesankan. Pemimpin musuh yang melihat hal ini langsung naik pitam karena tidak percaya bahwa John bertarung dengan serius sambil terus tersenyum lebar. Pria itu dengan marah melemparkan racun mematikan ke arah John, tetapi John dengan sangat mudah menghalau serangan itu di tengah jalan sebelum sempat mendekat. Pedang tajam milik John pun langsung menembus telapak tangan lawan, menyalurkan aliran energi yang luar biasa dahsyat melalui tangannya. Kekuatan dahsyat itu begitu besar hingga menghancurkan organ dalamnya dan membuatnya mati seketika. Setelah itu John dengan santai menyuruh pasukannya untuk menghabisi seluruh sisa prajurit musuh karena dialah yang telah menumbangkan sang pemimpin perang. Seminggu setelah mereka kembali ke paviliun, Yuniel merasa sangat bingung. Dia menyadari bahwa selama ini dia hanya fokus berlatih bela diri tanpa memahami dasar-dasarnya sama sekali. Yuniel tahu dia baru saja mencapai ranah yang lebih tinggi dalam teknik kultivasinya, tetapi dia ingin bersiap dengan matang sebelum melangkah ke tingkat berikutnya. Karena itu, dia pergi ke gunung menemui Hyol yang sangat senang menyambutnya dan mengaku telah mendengar semua pencapaian hebatnya. Namun, Yuniel justru memberikan seluruh kredit kesuksesan itu kepada sang guru. Hyol kemudian langsung menebak dan bertanya, apakah kedatangannya kali ini karena ingin mempelajari kultivasi? Yang membuat Yuniel terkejut karena sang guru mengetahuinya tanpa perlu dia jelaskan. Hyol tersenyum, lalu berkata bahwa dia belum menguasai fondasi dasar sehingga sangat wajar jika dia menemui jalan buntu meski tidak menduga hal ini terjadi secepat ini. Hyol tersenyum lebar layaknya seorang ayah yang bangga. Dia kemudian memutuskan untuk memeriksa aliran energi internal milik Yuniel dan menyadari bahwa bocah ini memiliki energi internal setara lebih dari 60 tahun. Hyol menjelaskan bahwa tenaga murni yang dipupuk sejak masa kecilnya kini telah berubah menjadi energi sejati antipolar berkat terbukanya seluruh pembuluh darah yang tertidur. Karena Yuniel sangat penasaran dengan tingkatan dunia bela diri, Hyol memutuskan untuk menjelaskannya. Dia menyebutkan bahwa ranah puncak berada satu tingkat di atas kelas 1, di mana tubuh dan energi internal telah mencapai batas maksimal mereka. Kabarnya, melampaui batas tersebut dan mencapai puncak tertinggi dari seni bela diri yang Yuniel pelajari disebut sebagai ranah agung. Namun, tingkat di atasnya disebut ranah dewa tertinggi. Coba bayangkan, begitu seseorang mencapai tingkat ini, mereka mampu mengendalikan tubuh dan roh mereka secara bebas. Selain itu, mereka juga bisa terlepas dari kekangan energi internal maupun keterbatasan fisik manusia biasa. Yuniel kemudian bertanya, apakah ada tingkatan yang lebih tinggi? Dan Hyol menjawab ada. Dia menjelaskan bahwa mencapai puncak tertinggi bela diri dan meraih kesempurnaan mutlak adalah apa yang disebut ranah tanpa batas. Kabarnya, hanya pemimpin aliansi Murum dan Master Istana Iblis saja, sosok terkenal yang diketahui telah mencapai ranah tersebut. Mendengar hal itu, Yuniel benar-benar terpukau mengetahui bahwa 2 orang terkuat yang menguasai Murum berada di puncak kekuasaan. Hyol menjelaskan bahwa di bawah mereka ada 3 iblis, 3 sesepuh agung, lalu dilanjutkan dengan 4 dewa dan 7 raja. Hebatnya, mereka semua telah mencapai ranah tanpa batas ini. Mendengar penjelasan tersebut, Yuniel menyadari jalan panjang yang harus ditempuh. Sementara Hyol menambahkan masih ada 1 tingkat tertinggi lagi yang disebut sebagai ranah kehendak dewa. Di tingkatan legendaris ini, seorang pendekar akan menyatu dengan asal-usul semesta dan mampu memahami seluruh kehendak langit. Ini adalah ranah misterius yang belum pernah dicapai oleh siapapun.
Hyol kemudian mengingatkan Yuniel bahwa semua ini masih berada di luar jangkauannya, karena saat ini dia baru saja menginjak tahap awal dari ranah puncak bela diri. Hyol juga menjelaskan bahwa karena dia sudah menguasai tingkat ketiga teknik kultivasi polaritas terbalik, dia akan mampu menghasilkan pelindung energi sejati setelah menembus tingkat keempat. Hyol menegaskan bahwa begitu kemampuan pelindung ini aktif, artinya dia sudah mencapai ranah puncak tertinggi, dan saat berhasil menembus tingkat kelima, dia akan mampu mewujudkan bentuk fisik dari energi internalnya. Namun, setelah itu, ketika dia berhasil melangkah ke tingkat keenam, aliran energi internalnya akan bersirkulasi tanpa henti di dalam tubuh. Dan pada tingkat ketujuh, dia akan benar-benar terbebas dari segala kekangan fisik. Hyol menambahkan bahwa pada tingkat terakhir, yaitu tingkat ke-8, dia akan memperoleh kekuatan alam semesta untuk mengendalikan takdir dari setiap makhluk hidup. Hal ini terdengar sangat membingungkan bagi Yuniel. Dan jujur saja, Hyol sendiri mengaku tidak bisa menjelaskannya secara detail, karena dia sendiri baru berhasil mencapai tahap akhir tingkat kelima. Namun, melihat rasa ingin tahu Yuniel, Hyol sangat yakin bahwa Yuniel akhirnya siap untuk memulai debutnya di dunia Jungu. Yuniel sangat terkejut karena sang guru mengetahuinya, dan Hyol menjelaskan bahwa dia menebaknya karena tidak mungkin Yuniel menanyakan hal mendasar seperti ini jika tujuannya bukan ke sana. Yuniel membenarkannya, mengaku bahwa pertarungan nyata adalah jalan tercepat baginya untuk menjadi lebih kuat. Itulah sebabnya dia ingin segera melangkah ke dunia Jungu. Lagi pula, menjelajahi Jungu terasa jauh lebih masuk akal jika dia ingin mencari informasi tentang sosok misterius yang telah membunuh ayahnya daripada terus berdiam diri di istana iblis. Karena muridnya akan segera pergi berkelana, Hyol berpesan bahwa dia akan membutuhkan banyak informasi berharga dan sangat menyarankannya untuk menemui Wang yang akan menceritakan segalanya nanti. Mendengar itu, Yuniel membungkuk memberi hormat dan berterima kasih. Hyol memperingatnya bahwa klan Jang sangat berbahaya, jadi dia harus tetap sangat waspada. Sambil tersenyum tipis, Yuniel meminta Hyol untuk selalu menjaga diri. Tidak lama setelah itu, dia akhirnya tiba di tempat tujuannya. Dia menemui Wong di bengkel besinya. Pria tua itu langsung menyodorkan sebuah buku misterius, membuat Yuniel bertanya-tanya tentang isinya. Wong menjelaskan bahwa buku itu berisi semua jawaban. Begitu membukanya, Yuniel benar-benar dibuat terkejut setengah mati. Sangat luar biasa. Di dalamnya tertulis rahasia politik Jonhu, lengkap dengan informasi detail mengenai ciri khas setiap sekte dan klan mereka. Bahkan ada laporan intelijen tentang para master bela diri terkenal, termasuk informasi detail mengenai 10 master iblis legendaris. Yuniel terperangah. Informasi sedetail ini jelas mustahil dimiliki oleh seorang pandai besi biasa, membuatnya langsung curiga setengah mati tentang sosok Wong. Dia heran dari mana Wong mendapatkan semua ini. Namun Wong hanya meyakinkan bahwa informasi ini akan sangat melindunginya selama perjalanan nanti. Wong menyuruhnya untuk segera membakar buku itu setelah selesai dibaca. Yuniel langsung menyadari sesuatu. Pandai besi ini bukanlah orang biasa. Dia tahu Wong bisa menjadi kunci sukses misinya. Tanpa ragu dia melemparkan satu pertanyaan penting yang membuat mereka akhirnya berdiskusi panjang. Wong terkejut. Yuniel ternyata ingin menanyakan teknik rahasia memanipulasi otot dan tulang untuk melancarkan serangan fatal yang sangat berbahaya. Serangan yang sanggup menebas bersih kedua tangan lawan yang sedang bergerak menggunakan racun mematikan yang bisa membusukkan daging seketika. Terlebih lagi, pelaku juga menggunakan senjata rahasia. Wong kagum ada petarung sehebat itu yang mengandalkan racun dan senjata tersembunyi. Padahal kemampuan ilmu pedangnya sendiri sudah sangat luar biasa. Dari situlah, Wong mulai membagikan teori yang sangat mengejutkan. Dia menduga pembunuh itu adalah mata-mata yang menyembunyikan identitas aslinya. Kalian bisa bayangkan betapa terkejutnya Yuniel mendengar analisis gila ini. Itu berarti sang pelaku bukanlah master bela diri dari sekte iblis seperti yang selama ini dia duga sebelumnya. Benar-benar tidak terduga. Wong membenarkan hal itu.
Pelaku sengaja memakai teknik asing tersebut untuk mengelabui semua orang karena dia bukan berasal dari golongan iblis. Fakta pahit ini langsung menyadarkan Yuniel. Mulai sekarang, dia juga harus sangat waspada terhadap para master bela diri dari faksi ortodoks. Jika semua jejak itu sengaja ditinggalkan untuk menipu, lantas bagaimana caranya dia bisa melacak keberadaan sang pembunuh sebenarnya di luar sana? Di tengah kebingungan itu, Wong tiba-tiba memberikan sebuah penawaran yang sangat mengejutkan bagi Yuniel. Setelah berdiskusi cukup panjang, Yuniel akhirnya melangkah mantap menuju ruangan dan untuk meminta izin pergi berkelana keluar menuju Jeonho. Dan tentu saja sangat terkejut mendengarnya. Dia mempertanyakan apakah pengalaman berharga bersama Squad Divine kemarin masih belum cukup untuknya. Yuniel menjawab bahwa pengalaman di sana memang luar biasa, namun dia merasa butuh lebih banyak pertempuran nyata untuk terus berkembang. Hanya dengan begitu, dia bisa meningkatkan ilmu bela dirinya. Dan mengangguk paham, dia sangat mengagumi tekad membara anak muda ini. Namun, sebagai wakil master, dia tidak bisa membiarkan Yuniel pergi begitu saja tanpa ada ikatan resmi dengan divisi tertentu di sini. Aturannya jelas, jika ingin berkelana keluar, dia harus terdaftar dalam sebuah aula atau skuad serta mendapat izin langsung dari ketua mereka. Yuniel menegaskan bahwa dia sudah tahu tentang hal itu dan tanpa ragu dia menyatakan keinginannya untuk segera bergabung dengan skuad Salvation. Mendengar nama itu dan langsung tersentak marah, dia menuntut penjelasan dari mana Yuniel mengetahui keberadaan skuad rahasia tersebut. Yuniel menjawab jujur bahwa Wong yang menyarankannya. Skuad ini terkenal bergerak di bawah bayang-bayang untuk menyelesaikan misi paling ekstrem. Tugas mereka sangat kotor, mulai dari pembunuhan senyap, penculikan, hingga pencurian sumber daya penting. Skuad ini menangani misi-misi gelap yang tidak diakui secara resmi oleh Istana Iblis. Tapi Wong yakin ini peluang yang sangat bagus. Disinilah rencana gilanya dimulai. Yuniel sadar bahwa menyusup ke skuad maut ini adalah jalan tercepat untuk melacak sang pembunuh misterius. Berada di tengah bahaya konstan akan memaksanya melampaui batas dan tumbuh menjadi jauh lebih kuat dalam waktu yang sangat singkat. Tekadnya sudah bulat dan langsung berteriak keras menolak mentah-mentah permohonan yang dia anggap seperti tindakan bunuh diri konyol ini. Namun Yuniel bergeming. Dia menegaskan bahwa dia sangat paham konsekuensi mengerikan yang harus dihadapi begitu bergabung dengan skuad maut tersebut. Identitas aslinya akan dihapus selamanya dan dia harus mempertaruhkan nyawa di setiap misi maut tanpa ada jaminan untuk bisa kembali. Dan membenarkan bahwa skuad itu memang tempat pembuangan untuk pekerjaan terkotor Istana Iblis tanpa ada nama dan tanpa afiliasi resmi apapun. Itu berarti dia tidak akan pernah mendapatkan bantuan dari siapapun jika keadaan memburuk di luar sana nanti. Sangat mengerikan. Skuad buangan ini memang diisi oleh para kriminal yang ingin menebus dosa atau mereka yang butuh banyak uang. Dan kembali memastikannya sekali lagi, Yuniel mengangguk pasti. Dia menegaskan bahwa dia sangat ingin menjadi kuat secepat mungkin agar bisa menuntaskan semua dendam masa lalunya. Jika skuad Salvation adalah satu-satunya jalan menuju puncak kekuatan, maka dia siap melewati neraka itu. Dia mengingatkan Dan tentang fungsi mereka. Bukankah 10 Master Iblis itu hanyalah alat untuk menyingkirkan faksi ortodoks? Dia hanya menjalankan apa yang sudah direncanakan sejak awal pertemuan mereka. Dan mendesak pasrah karena perkataan itu benar. Sebagian besar sekte iblis memang hanya memanfaatkan 10 Master Iblis demi ambisi pribadi mereka. Namun Dan menegaskan bahwa Pavilion Wandering Beast sangat berbeda. Dia ingin menjadikan Yuniel sebagai anggota sejati yang benar-benar berharga di sini. Mendengar ketulusan dalam ucapan, dan yang tidak diduganya sama sekali, Yuniel seketika tertegun dan tidak bisa berkata-kata karena merasa sangat tersentuh. Melihat ini, Yuniel tertegun, dan ternyata sangat mencemaskannya. Dia pun berkata bahwa dia sangat mengerti niat baik itu. Justru karena paham, Yuniel merasa itu alasan kuat kenapa dia harus segera bergabung dengan Salvation Squad. Saat Dan bertanya apa maksudnya, Yuniel menjelaskan bahwa seniman bela diri tidak akan pernah bisa berkembang di zona nyaman. Apalagi jika terus dilindungi. Mendengar argumen itu, Dan tersadar, tekad pemuda ini sudah tidak bisa digoyahkan lagi.
dan akhirnya mengalah, tapi dia memberi syarat bahwa petualangan ini hanya boleh berlangsung selama 1 tahun saja. Yuniel langsung berterima kasih, lalu dan menegaskan bahwa dia bebas keluar dari pasukan kapan saja jika tujuannya sudah tercapai. Setelah itu, dia bisa langsung pulang ke pavilion. Tapi sebelum pergi dan ingin memberikan satu nasihat penting, wajah asli Yuniel terlalu mencolok. Dia buronan terkenal, menyamar akan sangat membantu keselamatannya di luar sana. Sebab itulah, menyamar dan menyembunyikan identitas aslinya akan sangat membantu keselamatannya selama dia berada di luar sana. Beberapa waktu kemudian, Yuniel berjalan menyusuri kota dengan topi keping, namun penampilannya kini benar-benar terasa berbeda. Di sepanjang jalan, dia menyadari banyak orang berbisik-bisik membuat dirinya bersyukur dan telah mengubah wajahnya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Yuniel akhirnya sampai di depan kantor cabang Salvation Squad yang berada di Kota Uang. Bel ditekan. Sunyi. Tanpa jawaban sama sekali, dia akhirnya memutuskan untuk langsung melangkah masuk ke dalam. Ternyata, markas mereka menyamar jadi perpustakaan palsu. Pintar sekali cara mereka mengecoh mata orang asing. Tiba-tiba, seorang pria tua muncul dan bertanya ketus tentang keperluannya. Yuniel menjawab bahwa dia ingin menjual buku. Dia segera mengeluarkan sebuah buku lalu menyerahkannya. Pria tua itu langsung memeriksa sudut bawah buku untuk mencari tanda khusus. Melihat noda tinta yang membentuk simbol familiar di sana, si pria tua langsung bertindak sesuai protokol rahasia mereka. Pria tua itu berkata bahwa bukunya terlalu usang dan murah. Namun, Yuniel segera menjawab ingin menukarnya dengan buku lain. Moon, asisten setianya, langsung dipanggil oleh si pria tua untuk mengantar sang pemuda melihat berbagai buku rahasia di dalam. Dengan wajah dan nada bicara yang tampak sangat polos, Moon menuntun Yuniel berjalan masuk ke ruangan khusus. Pintu terkunci. Klik, aura ramah Moon lenyap seketika berubah menjadi sosok penanggung jawab yang sangat dingin. Karena anggota Salvation Squad biasa dipanggil dengan nomor sandi, dia pun memberikan nomor 18 kepada Yuniel. Sebuah buku besar disodorkan, menyuruh Yuniel memilih salah satu misi rahasia agar detailnya bisa segera dijelaskan. Ketika membuka halaman pertama, Yuniel langsung menemukan sebuah misi berhadiah 500 nyang yang memiliki catatan masalah ketiga. Bingung dengan istilah itu, Yuniel bertanya pada Moon yang kemudian menjelaskan bahwa itu adalah frekuensi perilisan misi. Sederhananya, misi tersebut sudah gagal diselesaikan sebanyak 3 kali berturut-turut hingga akhirnya terbengkalai begitu saja. Setelah mengamati lebih detail, Yuniel baru menyadari bahwa tugasnya hanya seputar mencuri harta atau menyebarkan rumor palsu. Tentu saja tugas licik seperti itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dia cari saat ini. Dia mendambakan pertaruhan hidup mati yang bisa menguji batas kemampuannya, agar dia bisa tumbuh menjadi jauh lebih kuat. Nah, disinilah dia menemukan satu misi gila yang sudah 9 kali dirilis tanpa ada yang berhasil. 3.000 nyang perak. Itu adalah hadiah besar untuk melenyapkan sang wakil ketua dari sekte sesat Soul Sparing Hall. Asisten Moon yang menyadari ketertarikan Yuniel segera memperingatkannya agar tidak gegabah mengambil misi berbahaya tingkat tinggi tersebut. Semua misi di sini dibagi menjadi 4 tingkatan yang memiliki perbedaan kesulitan sangat mencolok. Semakin kecil angkanya, maka semakin mematikan pula tingkat kesulitannya. Misi tingkat 2 biasanya hanya diambil oleh anggota senior. Sedangkan misi tingkat 1 yang sangat berbahaya hanya dikhususkan bagi para petarung terbaik dengan reputasi legendaris. Mengingat Yuniel baru bergabung, Moon menegaskan bahwa misi tingkat 2 adalah batas paling maksimal yang boleh dia pilih. Apalagi target tingkat tinggi tersebut adalah seorang pendekar tangguh yang sudah terbiasa menghadapi ratusan pembunuh bayaran. Mustahil menang dengan taktik biasa. Moon mencoba menakut-nakuti Yuniel tentang bahaya misi berhadiah fantastis itu. Namun dengan tatapan mantap, Yuniel justru menegaskan bahwa misi inilah yang sangat dia cari selama ini. Sang asisten terkejut melihat keras kepalanya pemuda ini yang sama sekali tidak peduli dengan bahaya maut di depannya. Informasi target di buku panduan sangat lengkap, menunjukkan bahwa misi membunuh ini bukanlah hal yang mustahil.
Pada akhirnya, Moon merasa kecewa karena mengira Yuniel hanyalah bocah sombong yang tidak sabar mengantar nyawanya sendiri. Melihat sang pemuda terus mendesak dengan keras kepala, Moon akhirnya membawanya ke tempat penyimpanan perlengkapan tempur. Alih-alih memberikan senjata pusaka hebat di gudang tersebut, Moon justru menyodorkan perlengkapan tempur yang sudah usang. Senjata rongsokan. Karatan. Yuniel langsung sadar bahwa dirinya baru saja diberikan barang sampah tak berguna. Karena agensi manapun enggan membuang perlengkapan terbaik mereka untuk orang mati. Tapi bagi Yuniel, hal itu sama sekali bukan masalah besar. Dia harus membuktikannya dengan memastikan misi ini sukses. Begitu Yuniel pergi, si Pak Tua langsung mendekati rekannya. Dia menanyakan hasil pertemuan pada Moon, yang kemudian menjawab kalau Yuniel langsung memilih misi tingkat 2 sejak awal. Moon yakin sekali bahwa ini akan menjadi kali terakhir mereka mendengar kabar tentang Yuniel. Bahkan si Pak Tua sendiri terkejut karena anak itu berani mengambil misi berbahaya untuk menghabisi Shogjang. Tugas mematikan yang bahkan telah membuat semua anggota elit mereka gagal total. Moon mengakui kalau itulah alasan dia memberikan perlengkapan seadanya karena tidak ingin membuang sumber daya berharga mereka secara sia-sia. Namun si Pak Tua merasa segalanya mungkin tidak berjalan sesuai dugaan mereka. Berbicara tentang sekte iblis Blood Yin. Mereka tinggal di Pulau Blood Yin dan merupakan sekte iblis sesat yang lahir dari sekte darah kuno yang sangat mengerikan. Meski mengisolasi diri di pulau terpencil, mereka tetap membutuhkan pasokan barang. Celah inilah yang akan dimanfaatkan oleh Yuniel. Menyamar sebagai pengantar barang, Yuniel berencana menyusup ke pulau tersebut menggunakan kapal logistik saat sedang sibuk mengangkut barang. Tiba-tiba seorang seniman bela diri mencengkeram dan menodongkan pedang ke lehernya. Yuniel membeku, benar-benar ketakutan setengah mati. Ternyata orang itu hanya sedang mengujinya, ingin melihat apakah dia akan bereaksi seperti seorang praktisi bela diri. Beruntung, reaksi ketakutan Yuniel yang sangat natural berhasil menipu pria itu. Meyakinkannya kalau dia bukanlah seorang mata-mata. Pria itu menyarungkan kembali pedangnya, lalu menyarankan untuk memanggil tabib. Seorang tabib pun segera datang dengan tergesa-gesa. Dia memeriksa luka di leher Yuniel dan mulai menjahitnya. Yuniel mengerang kesakitan saat sang tabib mengobati luka robek tersebut. Tidak butuh waktu lama, tabib itu berkata kalau semuanya sudah selesai. Dia menjelaskan bahwa meski sempat berdarah, lukanya tidak dalam. Jadi jahitan tadi sudah cukup. Dan jika melihat kondisinya, tabib yakin luka itu akan benar-benar menutup dalam waktu 7 hari. Yuniel kembali ke kabinnya, lalu menghela napas lega, karena hampir saja ketahuan. Ternyata, dia bisa bertahan sejauh ini, berkat teknik transformasi tubuh yang dia pelajari dari wakil pemimpin skuad, ditambah teknik kamuflase aura dari Wong. Sekarang perhatikan baik-baik. Karena kapal akan berlayar esok pagi, Yuniel wajib menghabisi musuhnya malam ini juga. Saat malam tiba, Yuniel segera mengenakan penyamarannya dan langsung menyusup ke wilayah kekuasaan Sekte Blood Yin. Dia melompati atap bangunan dengan sangat tenang dan perlahan, memastikan dirinya selalu bergerak di bawah bayang-bayang kegelapan malam. Tak lama kemudian, dia melihat Shock sedang mengobrol di kejauhan. Merasakan energi internal luar biasa yang dipancarkan pria itu, Yuniel menyadari kalau targetnya ini memang sehebat rumor yang beredar. Namun dia merasa aneh melihat sikap pria tersebut. Pria itu membiarkan energi internalnya terpancar bebas, padahal dia sudah menjadi target pembunuhan sebanyak 9 kali sebelumnya. Yuniel menduga ini adalah sebuah umpan berbahaya dan dia harus ekstra waspada. Dia pun mulai membuntuti Shock secara diam-diam. Saat mereka melewati lorong yang sangat sepi, Yuniel menyimpulkan kalau targetnya sedang menuju ke gudang penyimpanan obat. Dia bisa mengetahuinya dengan mudah dari aroma obat yang tercium, karena letaknya di bawah tanah, tempat itu pasti kedap suara. Yuniel yakin inilah lokasi paling sempurna untuk menghabisi nyawa Shock. Dia terus mengikuti targetnya dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba, seolah Shock berhasil mengendus keberadaannya. Gawat, Yuniel dengan cepat langsung bersembunyi di balik dinding. Begitu melihat tidak ada reaksi mencurigakan, Yuniel merasa aman. Shock melangkah masuk ke gudang dan Yuniel segera mengikutinya.
Melihat punggung targetnya yang terbuka lebar tanpa pertahanan, Yunil memutuskan untuk mengakhiri semuanya dalam satu serangan mematikan. Dan disinilah petaka terjadi. Dia baru saja melangkah saat ubin lantai memicu jebakan, membuatnya spontan melompat mundur, bersiap menghadapi serangan fatal. Ternyata yang jatuh hanyalah tumpukan koin emas. Sialnya, bunyi itu sudah cukup membongkar posisinya. Syok langsung tertawa mengejek, menyebut kalau Yuniel sama sekali tidak ada bedanya dengan para pembunuh amatir sebelumnya. Dia menambahkan bahwa semua pembunuh terdahulu selalu mencoba menyerangnya di gudang obat ini, seolah-olah mereka sudah berjanji bersama. Pada saat itulah Yuniel menyadari bahwa guci-guci di sudut ruangan ternyata penuh berisi kepala manusia yang mengerikan. Sambil menarik pedangnya dengan senyuman lebar yang mengerikan, Syok berkata kalau dia ingin segera memajang kepala Yuniel bersama koleksi lamanya. Menyadari keterkejutan Yuniel, Syok menjelaskan bahwa semua pembunuh sebelum dia selalu menggunakan taktik konyol yang sama persis. Mereka selalu menyusup lewat kapal logistik, lalu mencoba menyerang secara mendadak di dalam gudang penyimpanan obat ini. Karena pola bodoh itulah dia sengaja memasang jebakan di sini. Dan anehnya, semua pembunuh selalu saja masuk ke perangkapnya. Yuniel langsung menyadari kalau petaka ini terjadi akibat buruknya pembagian informasi di antara para anggota Salvation Squad. Karena misi ini sangat rahasia, tidak ada pertukaran data sama sekali, membuat mereka terus jatuh ke lubang yang sama. Melihat wajah Yuniel, Syok berkomentar kalau dia terlihat terlalu muda, dan karena alasan itu, dia merasa kasihan. Senjata andalannya langsung dibuang begitu saja. Dia sengaja memilih senjata acak dari lantai demi meremehkan musuhnya. Menyudut ke dinding, menyuruh Yuniel mendekat. Syok bersumpah akan memotong semua anggota tubuhnya dan menontonnya sekarat kesakitan. Namun Yuniel sadar kalau misi pembunuhan diam-diam ini sudah gagal total. Tapi baginya, ini pertanda pertarungan hidup mati yang seru baru saja dimulai, dan itulah keinginannya. Yuniel langsung melesat maju mengadu pedang mereka dengan keras. Saat itu, Syok menyadari ada yang tidak beres. Memaksanya mendorong Yuniel mundur sembari memuji bahwa energi dalam pemuda itu lumayan hebat. Syok juga sadar bahwa jurus pedang Yuniel bukanlah teknik pembunuh bayaran biasa, yang membuat pertarungan ini menjadi sangat menarik. Baginya, pemuda ini lawan yang menantang. Syok pun menerjang maju dengan jurus pedang ular hitam legendaris, sementara Yuniel mengamati dengan cermat. Gerakan Syok memang sangat cepat, tetapi arah serangannya terbilang cukup mudah dibaca. Dia yakin jika tetap tenang, dia bakal sanggup menangkisnya. Namun, dugaan itu salah besar saat senjata lawan tiba-tiba menembus pertahanannya dan menyayat tubuhnya. Yuniel terkejut. Sangat heran kenapa dia bisa terluka, padahal sangat yakin sudah menangkis tebasan tersebut. Sementara Syok malah tertawa mengejek, menyebutnya tak punya cara untuk melawan. Tapi perhatikan, ini Yuniel masih sanggup menahan gempuran berikutnya, meskipun dia tahu tindakan ini membuat posisinya terbuka lebar. Dia heran kenapa Syok tidak langsung mengincar titik vitalnya. Hingga akhirnya sadar bahwa pria itu sengaja mengulur waktu untuk menyiksanya. Karena situasi ini, Yuniel memutuskan bertindak lebih nekat agar bisa membongkar rahasia jurus mematikan lawan. Dia pun merangsek maju melancarkan rentetan tebasan bertubi-tubi, namun Syok berhasil menghindari semuanya dan langsung membalas serangan tersebut. Beruntung, Yuniel sempat menghindar, meski dia tetap merasa sangat heran melihat bagaimana arah tebasan Syok bisa berbelok secepat kilat. Dari situ, Yuniel akhirnya menyadari kalau musuhnya menggunakan gerakan tipuan. Untuk membongkarnya, dia harus mengambil risiko yang sangat besar. Yuniel pun memejamkan mata, membuat Syok sadar tipu muslihatnya telah terbongkar. Namun, Syok tetap meremehkannya. Dia yakin memejamkan mata tidak akan menolong bocah itu. Mustahil. Sebaliknya, Yuniel sangat percaya diri karena dia menguasai ilmu jalan binatang buas yang membuatnya bisa merasakan setiap pergerakan musuh. Saat Syok melancarkan serangan berikutnya, secara mengejutkan Yuniel dengan sangat mudah menghindari semua tebasan itu, membuat mental Syok seketika goyah. Syok menyerang kian agresif dan membabi buta, tetapi Yuniel tetap fokus pada rencananya untuk menyerang balik menggunakan teknik tadi.
Terdesak, Siok terpaksa melompat mundur untuk menjaga jarak. Namun Yuniel langsung mengejarnya dengan jurus langkah bayangan cepat, membuat pria itu panik. Siok tidak sadar dia telah melakukan dua kesalahan fatal. Pertama, memberi Yuniel waktu untuk membaca dan mematahkan taktiknya. Dan kesalahan kedua, dia terlalu meremehkan Yuniel dengan tidak langsung menggunakan senjata utamanya. Siok terbelalak ngeri saat serangan dahsyat Yuniel mematahkan pedangnya. Hancur berkeping-keping. Kejadian tak terduga ini memaksanya melepaskan ledakan energi demi menghempaskan Yuniel agar tidak terkena tebasan maut. Namun Yuniel dengan sangat mudah kembali bersiap ke posisi menyerang. Melihat kesigapan itu, Siok sadar situasi sekarang jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dia pun berpikir untuk segera memanggil penjaga di luar. Namun sebelum sempat meniup peluitnya, pedang tajam Yuniel sudah menembus dada kirinya, merenggut nyawanya seketika. Di napas terakhirnya, Siok masih tidak percaya bahwa dia kalah dari seorang pembunuh bayaran biasa. Sambil menatap mayat di hadapannya, Yuniel tersadar. Sungguh pantang bagi seorang pendekar tangguh untuk lengah sedikit pun. Beberapa saat kemudian, pustakawan tua di perpustakaan sedang bersantai ketika Moon berlari kencang masuk ke dalam ruangan untuk melapor bahwa Siok telah tewas terbunuh. Kabar yang sontak membuatnya terkejut setengah mati. Dari laporan yang mereka terima, kematian Siok bukanlah akibat pembunuhan diam-diam, melainkan hasil duel tanding 1 lawan 1, bahkan pedang pusakanya hancur saat bertarung. Sang pustakawan tua sangat terkejut karena dia tahu Siok sudah menggunakan senjata itu selama 10 tahun, membuatnya penasaran siapa sosok kuat yang mampu mengalahkannya. Tak lama berselang Yuniel mendadak muncul di sana. Bayangkan saja, sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung menyeretnya masuk ke ruang rahasia demi bisa berbicara dengan lebih tenang. Begitu tiba di dalam, pustakawan tua langsung bertanya apakah benar dia pelakunya, dan Yuniel mengangguk membenarkan. Pria tua itu sangat penasaran, ingin tahu caranya. Tapi Yuniel menegaskan bahwa tugas mereka hanyalah memberi misi, bukan mencampuri cara kerjanya. Pustakawan tua akhirnya memaklumi hal itu dan berjanji tidak akan bertanya lagi. Apalagi hadiah untuk kesuksesan misi kali ini sangat besar, yaitu 3.000 nyang. Dia menawarkan selembar cek sebagai pembayaran lunas atas kerja keras pemuda tersebut. Selain itu, dia juga memberitahu bahwa misi berikutnya baru akan siap dalam 3 hari. Yuniel menerima cek tersebut, tetapi sengaja meninggalkan selembar uang di atas meja. Saat ditanya alasannya, Yuniel menyuruh pria tua itu menggunakannya untuk membeli minuman hangat. Begitu Yuniel pergi, Moon langsung mengomel kesal, menyebut Yuniel sangat angkuh karena berani memperlakukan pustakawan senior seperti penjaga toko biasa. Alih-alih marah, pustakawan tua justru tertawa terpingkal-pingkal lalu menyuruh Moon untuk mulai memberikan Yuniel tugas-tugas tersulit di masa depan. Cara ini dinilai sangat efektif untuk meningkatkan reputasi cabang mereka agar bisa segera bangkit dari masa-masa sulit. 6 bulan pun berlalu, dan kini Yuniel telah menjelma menjadi sosok andalan di seluruh cabang organisasi mereka. Pak tua itu selalu kelihatan gembira setiap kali melihatnya. Bahkan Moon juga bersikap sangat ramah, memberitahu Yuniel bahwa masa depan cabang mereka kini terlihat jauh lebih cerah berkat dirinya. Yuniel langsung sadar kalau sikap kedua orang ini berubah sangat drastis, seolah-olah ada hal penting yang ingin mereka sampaikan. Si Pak Tua akhirnya memberitahu Yuniel bahwa para petinggi sekte sedang terus mengawasinya, dan kini berniat memberikan sebuah misi langsung. Yuniel sangat penasaran dan tidak sabar ingin tahu detailnya. Tapi begitu mendengar tugasnya hanya untuk melindungi seseorang, dia langsung berbalik pergi begitu saja dan bilang sama sekali tidak tertarik. Namun, dengan cepat, Moon menahan ujung bajunya dan meyakinkan bahwa misi ini punya tingkat kesulitan tertinggi, yang berarti dia bakal dibayar 10.000 nyang setiap harinya. Gila, Yuniel menegaskan dia tidak butuh uang, tapi Moon terus mendesaknya. Si Pak Tua penjaga perpustakaan juga memperingatkan Yuniel bahwa perintah ini datang langsung dari atas dan jika ditolak, cabang mereka terancam ditutup selamanya. Gawat, jauh di lubuk hatinya, Pak Tua itu benar-benar memohon agar Yuniel menerimanya.
Dia bahkan menjanjikan bahwa jika Yunil setuju, dia akan mendapatkan semua bantuan penuh, termasuk semua pasokan informasi rahasia. Mendengar tawaran intelijen itu, Yunil mulai goyah dan bertanya seberapa lama aliran informasi tersebut akan terus diberikan. Jawabannya, selamanya tanpa batas waktu. Hal inilah yang membuat Yunil akhirnya luluh. Meski dia menegaskan ini hanya untuk sekali saja. Tapi tunggu dulu, begitu Yunil pergi, Moon langsung berteriak panik dan bertanya apakah bosnya itu sudah benar-benar gila untuk memberikan semua data intelijen, padahal mereka bukanlah organisasi mata-mata pribadi. Namun Pak Tua menyuruh Moon diam dan menjelaskan bahwa jika misi pengawalan ini berhasil, mereka semua mungkin punya kesempatan emas untuk kembali ke Istana Iblis. Mendengar itu, Moon langsung terbelalak kaget dan bertanya apakah peluang luar biasa seperti itu memang benar-benar ada. Pak Tua berkata dia belum bisa menceritakan rinciannya sekarang, tapi satu hal yang pasti, target mereka adalah sosok yang sangat penting. Singkat cerita, Yunil mendatangi sebuah restoran mewah tempat dia dijadwalkan untuk bertemu langsung dengan sang target. Dia memperkenalkan diri sebagai nomor 18 dan menyampaikan bahwa kedatangannya adalah untuk menjalankan tugas pengawalan. Targetnya ternyata seorang wanita. Namun pria tua yang duduk di sebelahnya tampak sangat tidak menyukai kehadirannya dan langsung menegaskan berkali-kali bahwa mereka tidak butuh pengawal. Mengabaikan omelan paman tua itu, sang target dengan ramah memperkenalkan dirinya kepada Yunil dengan nama panggilan singkat, yaitu So, serta sang paman yang bernama Wu. Yunil pun mengamati gerak-gerik mereka berdua dengan sangat teliti. Dia menyimpulkan mereka adalah orang kaya karena makan di tempat semewah ini, dan paman Wu tampaknya seorang seniman bela diri. Langsung meremehkan Yunil dan menegaskan bahwa pemuda itu tidak akan berguna selama dirinya ada di sana menjaga So. Dia bahkan memperingatkan dengan sangat keras agar Yunil jangan sampai mengganggu kenyamanan perjalanan wisata So nanti. Yunil bisa merasakan tekanan aura dari sang paman, tapi sebelum situasi memanas, So segera melerai dan menegur tindakan kasar pamannya. So lalu menanyakan keadaan Yunil dengan penuh perhatian, yang dibalas dengan jawaban bahwa paman Wu jelas tidak butuh bantuannya. So kemudian menjelaskan bahwa pamannya sebenarnya sudah lama pensiun dari dunia persilatan. Dan itulah alasan utama kenapa Istana Iblis merasa sangat khawatir akan keselamatannya. Sebaliknya, Wu merasa kekhawatiran itu terlalu berlebihan dan menganggap dirinya masih sangat hebat. Dari sini, Yunil akhirnya paham alasan dia diutus dalam misi ini. Paman Wu sudah terlalu lama meninggalkan dunia pertarungan, yang secara otomatis membuat kepekaan insting bahayanya tumpul, apalagi di wilayah asing yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Yunil menyadari bahwa perannya di sini adalah memastikan tidak ada satupun ancaman yang bisa mendekati mereka. Selalu bertanya kenapa namanya nomor 18 dan Yunil menjelaskan itu adalah sandi samaran anggota pasukan penyelamat. Sambil melempar senyuman manis, gadis itu memutuskan untuk memanggilnya dengan sebutan Tuan 18 saja mulai sekarang. Tidak lama setelah itu, So tiba-tiba bertanya apakah Yunil menggunakan topeng penyamaran agar identitasnya tidak ketahuan. Pertanyaan mendadak itu seketika membuat Yunil terkejut setengah mati karena belum pernah ada orang yang menyadarinya sampai detik ini. So tersenyum lalu membocorkan bahwa dia punya penglihatan yang jauh lebih tajam dibanding orang biasa, sehingga pergerakan otot wajahnya terasa kaku. Detik itu juga Yunil langsung menyadari bahwa So bukanlah wanita sembarangan dan status aslinya mungkin jauh melampaui dugaannya. Di saat So sedang asyik menceritakan rencana mereka untuk naik perahu setelah makan, tiba-tiba Yunil menyela pembicaraan karena merasakan bahaya. Dan disinilah ketegangan dimulai. Kawan saat Yunil mendadak menyela obrolan mereka karena mendeteksi ada yang tidak beres. Hal ini mengindikasikan satu kebenaran mutlak. Yunil sangat yakin bahwa semua orang di dalam gedung ini adalah pembunuh bayaran yang dikirim khusus untuk menghabisi nyawa So. Untungnya, posisi meja makan mereka berada tepat di sudut ruangan paling pojok. Jadi, tidak ada pembunuh yang bisa menyergap dari arah belakang. Namun,
Saat Yuniel tengah menyusun taktik perlindungan, Paman Wu justru menyela dan menyuruhnya diam saja. Dia sangat percaya diri dan ingin pamer kekuatan sebagai pengawal. Belum sempat Yuniel menahannya, Paman Wu langsung melesat ke depan untuk memancing perhatian seluruh pembunuh di ruangan tersebut. Di dalam ruangan, para pembunuh itu langsung kaget karena identitas mereka terbongkar. Namun, mereka memutuskan untuk tetap maju menyerang. Mereka maju mengeroyok sekaligus, tapi musuh pertama yang mendekati Wu langsung merasakan akibat buruk karena berani menantang seorang veteran bela diri. Wu menghantamkan telapak tangannya tepat ke dada lawan, melepaskan gelombang energi dahsyat hingga seluruh organ bagian dalamnya hancur lebur, mati seketika. Sementara musuh lain terpental jatuh, membuat Yuniel benar-benar syok. Melihat Wu bisa menghasilkan kehancuran sedahsyat itu cuma pakai dorongan telapak tangan. Gila sih. Bahkan Yuniel pun terpaksa mengakui kalau kemampuan Wu memang luar biasa. Sang pemimpin pasukan pembunuh berteriak marah, menyuruh anak buahnya segera maju menyerbu karena target hanya ada 3 orang. Mereka patuh dan langsung berlari menerjang Wu, tapi langkah nekat itu malah berakhir sia-sia. Duar. Wu menghantamkan telapak tangannya ke tanah, memicu ledakan energi besar yang mengacaukan keseimbangan mereka. Saat musuh limbung, Wu langsung beraksi cepat, menghabisi mereka satu demi satu tanpa ampun. Tiba-tiba, sebilah pedang terbang cepat mengincar Shou. Untungnya, Yuniel sigap melindunginya, menangkis serangan itu sambil memperingatkan Shou agar tidak menjauh lebih dari 3 langkah darinya. Shou mengangguk, lalu rombongan pembunuh lain kembali melompat, menyerbu posisi mereka. Tapi Yuniel kokoh bertahan. Di sisi lain, Wu sukses melumat semua musuhnya lalu dengan santai berjalan kembali ke arah Shou untuk memastikan keadaannya. Shou mengaku aman berkat perlindungan dari Yuniel. Sontak, Wu mencibir bahwa Yuniel tidak melakukan apa-apa, jadi tak perlu dipuji. Dengan nada ketus, Yuniel balik bertanya, apakah Wu datang kemari untuk melindungi Shou atau cuma ingin menyombongkan kehebatannya sendiri? Ucapan itu seketika memicu kemarahan Wu yang memaki Yuniel sebagai bocah lancang yang tidak layak bicara padanya. Namun saat mengedarkan pandangan ke sekeliling, Wu menyadari kalau Yuniel memang menghabisi semua pembunuh yang mendekati Shou. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, dia mengakui kehebatan pemuda itu. Wu menyarankan agar mereka segera kembali ke penginapan. Namun, Yuniel melarang keras rencana tersebut sambil memperingat musuh kemungkinan besar sudah menguasai tempat itu. Yuniel menegaskan kejadian serupa sangat mungkin terulang di penginapan tersebut. Jadi, sebaiknya mereka bersembunyi dulu sampai dalang penyerangan terungkap. Sayangnya, Wu menolak keras gagasan itu, menyebut para pembunuh itu cuma sekadar lalat pengganggu yang bukan tandingannya. Yuniel membenarkan ucapan Wu, tapi mengingatkan kalau tugas utama mereka adalah menjaga Shou. Wu berkelit bahwa keadaan tidak akan berubah karena tadi dia hanya sempat lengah sesaat dan berjanji takkan terulang lagi. Yuniel lalu menyarankan agar mereka setidaknya menyamar demi keamanan. Namun Wu tetap menolak keras, merasa tidak perlu ketakutan. Detik itu juga, Yuniel paham kalau Pak Tua ini tipe orang yang mustahil bisa diyakinkan. Jadi dia terpaksa mengikuti saja semua kemauannya untuk sementara waktu. Namun Yuniel berbisik meminta Shou agar terus berada di belakangnya begitu mereka masuk ke penginapan karena firasatnya sangat buruk bahwa Shou akan langsung diserang. Tapi tidak masalah. Yuniel sendiri sebenarnya memang sudah tidak sabar untuk bertarung. Akhirnya mereka sampai di penginapan. Wu membuka gerbang lebar-lebar lalu melangkah masuk penuh percaya diri. Di sepanjang lorong, Wu langsung menyadari keberadaan para pembunuh yang bersembunyi. Dia menyeringai lebar sebelum melompat maju untuk membantai mereka semua dalam sekejap mata. Puas beraksi, Wu menatap sombong ke arah Yuniel sambil membusungkan dada dan mengejek kalau dugaannya tadi salah besar. Namun, Yuniel dengan dingin membalas kalau urusan mereka belum selesai. Tepat setelah itu lihat ini sebelum Wu sempat merespons, puluhan pembunuh mendadak muncul mengepung mereka bertiga dari segala arah. Situasi mendadak kacau balau. Melihat kepungan super ketat ini, Yuniel sadar betapa berharganya sosok Shou bagi musuh mereka.
Setelah terus-menerus menghancurkan kepala musuh, Wu mulai kelelahan. Dia berteriak frustrasi karena gelombang pembunuh terus berdatangan tanpa henti. Seberapa banyak pun yang dia bunuh, jumlahnya malah berlipat ganda seperti lingkaran setan tanpa akhir. Wu memperkirakan jumlah musuh kali ini minimal 3 kali lipat dari restoran tadi. Ditambah lagi, pergerakan mereka sangat teratur dan rapi menggunakan teknik pedang tingkat tinggi. Wu jadi keheranan mengapa kelompok sekuat ini begitu bernafsu mengincar mereka. Meski tenaganya terkuras, dia terus menghajar musuh pakai telapak tangannya tanpa sempat bernapas. Sial bagi Wu, seorang pembunuh berhasil membaca celah lengahnya dan menyerang secara tiba-tiba dari arah belakang. Wu benar-benar terkejut mendapat serangan mendadak itu. Dia berteriak kesakitan, lalu histeris memanggil So yang posisinya sedang diincar musuh. Untung saja Yunil bergerak secepat kilat dan langsung menebas tubuh musuh tersebut hingga terpotong-potong menjadi jutaan keping. Melihat itu, So kembali mengucapkan terima kasih. Namun Yunil mengabaikannya karena sedang fokus memikirkan cara meloloskan diri dari situasi kacau ini. Sambil mengawasi sekitar, Yunil menyadari kalau kondisi fisik Wu perlahan mulai melemah akibat bertempur terlalu lama. Sekuat apapun Pak Tua itu, fisiknya punya batas, apalagi harus menjaga keselamatan So. Yunil sangat tahu jika situasi ini terus dibiarkan, Wu pasti tumbang. Sementara itu, Wu sendiri terus berjuang keras. Wu terus bertarung mati-matian menggunakan jurus tapaknya, tapi seperti dugaan Yuniel, fisiknya mulai terkuras habis. Tepat saat dia berhenti sejenak, tapi sial mata Wu langsung membelalak saat rombongan baru pembunuh bayaran mengepung halaman. Mereka siap membantai. Wu benar-benar tidak percaya jumlah mereka masih sebanyak ini setelah semua yang dia habisi. Dia tahu dia bisa menang dengan mudah jika saja tidak perlu melindungi So di saat bersamaan. Sadar tidak mungkin bertarung selamanya sambil melindungi, So Wu memutuskan untuk mengambil langkah yang sangat ekstrem. Dia memanggil Yuniel dan menyuruhnya segera pergi membawa So selagi dia menahan semua musuh sendirian. Namun Yuniel menolak. Itu ide buruk karena seluruh area penginapan pasti sudah dikepung rapat oleh musuh. Yuniel juga mengingatkan bahwa lebih baik mereka bertarung bersama daripada berpencar. Dia berharap mereka bisa bertahan setidaknya selama 2 jam saja. Sampai bantuan mereka tiba, tapi Wu tetap keras kepala dan memohon agar Yunil menuruti perintahnya tanpa membantah. Yunil terdiam memikirkannya, sementara So menolak keras meninggalkan Wu. Tapi Yunil mengabaikan protes itu dan meminta maaf. Dia langsung menggendong So hingga gadis itu tersipu. Melihat mereka siap pergi, Wu segera menyerang para pembunuh. Jurus tapaknya langsung meratakan musuh demi membuka jalan keluar bagi Yuniel. Begitu jalan terbuka, dia langsung memberi perintah. Pergi sekarang. Tanpa ragu sedikit pun, Yunil melesat sangat cepat sambil mendekap erat tubuh So dalam pelukannya. Dan disinilah ketegangan dimulai, kejar-kejaran maut pun pecah saat para pembunuh langsung mengejar mereka. Demi memperlebar jarak, Yunil memilih mengabaikan teknik meringankan tubuh yang rumit dan hanya fokus pada satu hal. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melesat secepat mungkin karena hanya kecepatan yang dia butuhkan saat ini. Yunil melesat seperti kilat meninggalkan mereka jauh di belakang, sementara So mendekap dadanya dengan sangat erat sekali. Tepat saat dia mengira mereka sudah aman, kelompok pembunuh lain yang berjaga di luar mendadak ikut mengejar. Yunil terkejut karena musuh bersembunyi sejauh ini. Dalang di balik semua ini pasti telah menyewa pasukan besar. Jumlah musuh yang datang bagai tiada habisnya. Dia pun terus melesat hingga akhirnya tiba di markas pasukan penyelamat. Moon dan sang pemimpin markas, Sangriang, baru saja hendak menyambut tamu mereka saat menyadari sesuatu yang aneh. Ternyata itu Yunil yang sedang menggendong seorang wanita. Sangriang langsung bertanya, dan Yunil hanya meminta sebuah kamar. Sangriang dan Moon langsung salah paham melihat Yunil tiba-tiba datang membawa seorang gadis yang sangat cantik. Tanpa memedulikan reaksi mereka, Yunil menarik So dan berkata bahwa dia akan memakai ruang penyimpanan rahasia. Dia mengaktifkan mekanisme rahasia, lalu membawa So masuk ke dalam, meminta gadis itu untuk menunggunya di sana. So tampak sangat cemas memikirkan nasib Wu. Dia baru saja hendak bertanya ketika Sangriang dan Moon tiba-tiba menerobos masuk. Patroli sekarang.
Habisi semua pembunuh bayaran yang berani mendekati atau mencoba masuk ke dalam toko rahasia ini. Yuniel menjelaskan bahwa segerombolan besar pembunuh sedang mengincar So, dan kini berkeliaran di sekitar sini bagaikan lebah. Sang Riang dan Moon terkejut mendengarnya. Karena kesuksesan misi pengawalan ini sangat menentukan hidup dan mati mereka, Yuniel pun langsung memberi mereka tugas. Dia memperingatkan agar mereka bertarung seolah nyawa mereka benar-benar taruhannya. Mendengar instruksi itu, Sang Riang tetap tenang sementara Moon masih berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Setelah keheningan singkat, Sang Riang memantapkan hati untuk mempertahankan toko demi mengembalikan kejayaan mereka di masa lalu. Kalian harus lihat ini, mereka langsung bersiap mengangkat senjata dengan penuh semangat dan tekad baja. Mereka bertekad melindungi markas sekuat tenaga. Moon bahkan sangat bersemangat karena sabit mautnya akhirnya akan meminum darah lagi. Sudah lama sekali mereka tidak bertarung. Sebelum pergi keluar, Sang Riang dan Moon sempat memperkenalkan diri kepada So. Namun sebelum selesai, So memotong pembicaraan dan berkata bahwa dia sudah mengenal mereka berdua sejak lama sekali. Mereka berdua adalah Gong Demon Duo yang legendaris. Bahkan Yuniel pun terkejut karena tidak tahu reputasi mereka. So juga tahu tentang rencana pemindahan mereka kembali ke Istana Iblis dan berjanji akan membantu melobi ayahnya. Begitu dia bisa pulang dengan selamat. Sang Riang dan Moon sangat girang, sementara Yuniel sendiri masih merasa heran. Dia sulit percaya kalau dua pelawak ini adalah Gong Demon Duo. Rupanya mereka dahulu memiliki jabatan tinggi. Namun mereka diturunkan pangkatnya setelah tidak sengaja membunuh mata-mata Istana Iblis yang sedang menyamar jadi pendekar ortodoks. Akibat kesalahan fatal tersebut, mereka diusir dari Istana Iblis dan dibuang ke markas pasukan penyelamat yang hancur ini. Moon dan Sang Riang sangat berterima kasih kepada So sebelum akhirnya bergegas pergi keluar untuk bertarung demi masa depan. Mereka melompat pergi. So dan Yuniel hanya bisa melongo kebingungan melihat tingkah konyol dari kedua petarung itu. Sebelum pergi, Yuniel juga bersiap menyusul dan memperingatkan So agar tidak meninggalkan ruangan rahasia ini sampai dia kembali. Tepat sebelum dia melangkah keluar pintu, So menahannya karena takut akan mati. Tapi Yuniel meyakinkan bahwa itu takkan terjadi. Dia bersumpah akan melindunginya apapun taruhannya. Mendengar janji itu, So terkejut sekaligus merasa sangat tersentuh oleh ketulusannya. Suasana mendadak hening. So lalu melangkah mendekat sambil berbisik bahwa ada sesuatu sangat penting yang ingin dia sampaikan. Gadis itu menarik ujung lengan baju Yuniel, memintanya mengingat rahasia ini seandainya dia tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup. Sembari mendekat, So berbisik pelan bahwa nama keluarganya sebenarnya adalah Dan. Nama aslinya yang sesungguhnya adalah Dan So-o. Mendengar itu, Yuniel benar-benar syok. Nama legendaris itu tak lain milik putri kesayangan dari penguasa yang sangat ditakuti. Dia adalah putri pemimpin kediaman perkumpulan iblis. Sosok luar biasa kuat yang mengendalikan seluruh kekuatan militer Istana Iblis. Tragisnya, meski ayahnya pendekar hebat, So-o terlahir dengan fisik yin murni. Kondisi langka yang membuatnya mustahil melatih ilmu bela diri. Namun meski tanpa bakat bertarung, gadis istimewa ini tetap ditunjuk sebagai calon penerus pengawas Istana Iblis masa depan. Semua karena otaknya yang jenius, luar biasa cerdas. Yuniel pun akhirnya menyadari motif serangan kejam ini. Bayangkan saja dia diburu tanpa ampun hanya karena terseret ke dalam pusaran politik kotor Istana Iblis yang gila. Guna memastikannya, Yuniel kembali bertanya, apakah dia memang putri sah dari pemimpin agung kediaman perkumpulan iblis tersebut. So lalu memohon agar Yuniel menyebutkan nama aslinya. Sebab selama ini, dia hanya mengenal pemuda itu sebagai nomor 18. Yuniel sempat terkejut, namun dia menolaknya dengan lembut dan berjanji akan memberitahu semuanya nanti saat situasi sudah terkendali. Cemas ini pertemuan terakhir mereka, So bersikeras, tapi Yuniel tetap kukuh pada pendiriannya dan berjanji akan menceritakannya nanti. Dia akan bicara begitu selesai membereskan kekacauan di luar. So pun pasrah dan merelakan pemuda itu pergi bertaruh nyawa. Begitu menutup pintu ruang rahasia, Yuniel tidak bisa menghilangkan rasa heran akibat pertanyaan mendadak dari gadis itu barusan. Kenapa putri bangsawan setinggi So peduli pada nama prajurit tanpa nama dari pasukan penyelamat sepertinya? Sungguh aneh sekali. Tepis pikiran itu.
Yuniel langsung merusak mekanisme tuas pembuka agar pintu rahasia tersebut terkunci rapat dari luar. Dengan begitu, andai dia kalah, para pembunuh akan kesulitan mendobrak masuk, memberi waktu bagi bantuan untuk menyelamatkan Soo. Usai menghancurkan tuas, insting tajam Yuniel mendeteksi hawa pembunuh yang mulai mendekati pintu masuk kedai obat tersebut. Dia berharap Sang dan Moon bisa menahan mereka. Tapi musuh ternyata bergerak jauh lebih cepat dari yang dia duga. Ketika dia bersiap di balik pintu, sebuah teriakan dari luar menyuruhnya menyerah saja jika masih ingin selamat hari ini. Sungguh omong kosong konyol. Bagi Yuniel, alasan pembunuh bayaran menawarkan negosiasi konyol seperti ini sebenarnya hanya ada satu hal. Mereka tidak yakin bisa menang melawannya. Dan benar saja, suara congkak di luar sana langsung terdiam 1000 bahasa. Keheningan sesaat terpecah oleh makian murka karena kesombongan Yuniel. Detik berikutnya, pintu depan langsung hancur terbelah dua. Gerombolan pembunuh merangsek masuk bersumpah untuk menghabisi Yuniel. Meski kalah jumlah, pemuda itu tetap tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Satu tebasan kilat. Barisan depan langsung tumbang, sementara Yuniel menerobos sisa lawan dengan gerakan mematikan yang sangat mulus. Musuh baru terus membanjiri ruangan, namun Yuniel tak kenal ampun menebas mereka hingga semuanya tewas mengerikan di lantai. Menyisakan lautan darah dan mayat berserakan. Napas Yuniel memburu setelah membantai puluhan pembunuh bayaran itu seorang diri. Sial, ada hawa aneh terdeteksi. Dia pikir semua musuh sudah mati, tapi ternyata masih ada bahaya lain mengintai. Satu sosok kuat masih bersembunyi rapi di balik bayang-bayang. Tiba-tiba suara dingin terdengar memuji kepekaan luar biasa Yuniel. Saat melangkah keluar, dia bertanya-tanya dari mana pendekar monster sehebat Yuniel bisa tiba-tiba muncul mengacau di tempat ini. Dia mengaku pasti akan menunda serangan ini jika tahu ada pengawal tingkat tinggi seperti Yuniel yang berjaga di sisi Soo. Dari nada bicaranya, Yuniel yakin kehadirannya telah menghancurkan total rencana matang yang sudah dipersiapkan musuh sejak lama. Rencana melenyapkan Soo ini pasti sudah digagas jauh sebelum Yuniel bergabung dengan pasukan penyelamat 6 bulan yang lalu. Pria bertopeng itu menyarankan Yuniel untuk mundur, berjanji akan membiarkannya pergi dalam keadaan hidup tanpa luka sedikit pun. Dia menegaskan bahwa tawaran damai ini bukan karena dia takut kalah dari Yuniel. Selama dia bicara, Yuniel hanya membisu. Meski fisiknya tampak sangat kelelahan, Yuniel perlahan mengambil posisi siap tempur tanpa memedulikan ancaman omong kosong tersebut. Usai mengamati lawannya, Yuniel menegaskan dengan lantang bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun melewati garis pertahanan ini. Pria itu terkesan oleh tekanan aura Yuniel, memuji tenaga dalam pemuda itu yang terbilang hebat untuk ukuran pembunuh. Terlalu percaya diri berada di atas angin, dia mempersilakan Yuniel menyerang duluan sebagai bentuk kemurahan hati yang meremehkan. Begitu pedang diangkat, Yuniel langsung menyadari musuh barunya ini bukan pembunuh biasa karena kuda-kuda bertarungnya sangat tidak umum. Sikapnya yang tenang sembari mendikte jalannya duel membuktikan dia adalah master bela diri papan atas yang sesungguhnya. Yuniel heran kenapa master sepertinya ada di sini. Persetan. Dia langsung melesat menyerang. Menyerang duluan bisa memberi Yuniel sedikit keunggulan, namun di luar dugaan, pria bertopeng itu membalasnya dengan teknik pedang berat. Gerakan Yuniel pun berhasil ditahan. Yuniel benar-benar terpukau dengan kedahsyatan jurus pedang itu dan tahu dia tak boleh asal beradu fisik dengannya. Jika nekat melakukannya, pedangnya akan langsung hancur berkeping-keping. Itu sangat berbahaya. Satu-satunya jalan hanyalah membalas dengan jurus pedang berat juga. Pertama-tama, Yuniel harus mencoba menangkis tebasan awal musuh. Yuniel berhasil membelokkan serangan pertama tersebut. Musuh pun terkejut karena dia bisa menghindar. Dia bahkan memuji kemampuan Yuniel. Tapi, gerakan barusan membuktikan kalau Yuniel tidak punya cara untuk menahan serangannya dengan benar. Dia merangsek maju lagi demi mendaratkan tebasan baru yang kembali ditangkis Yuniel. Tapi, ada satu hal penting yang tidak dia ketahui. Yuniel sebenarnya juga menguasai jurus pedang berat. Karena pria ini meremehkannya sebagai pembunuh bayaran rendahan dengan sedikit energi dalam, pemuda itu memutuskan untuk memanfaatkan kecongkakannya. Dia memilih menunggu dengan sabar sampai si pria bertopeng mengeluarkan serangan terkuat untuk pamer.
Dirinya yakin sekali kalau peluang emasnya bakal tiba saat si lawan mulai pamer gerakan indahnya. Menarik kan? Sesaat kemudian, dia kembali mundur dan melihat ada pedang tertancap di punggung salah satu pembunuh yang tewas. Mengira Yunil hanya bisa menghindar dan menangkis serangan saja. Demi mengulur-ulur waktu pertarungan, pembunuh bertopeng itu akhirnya memutuskan untuk menyudahi pertikaian ini dengan satu tebasan yang sangat mematikan. Saat si pembunuh melompat tinggi ke udara untuk memberikan serangan mematikan, Yunil langsung melancarkan rencana cerdiknya. Dengan satu gerakan kilat, dia langsung mencabut pedang dari punggung pembunuh yang tewas itu lalu menggenggamnya erat. Dia berniat menggunakan esensi seni bela diri dua pedang. Teknik hebat yang dipelajarinya langsung dari anggota regu Dewa Pendiri, Paviliun Binatang Pengembara. Sambil menerjang ke arah si pria bertopeng, Yunil langsung menyerang menggunakan kedua pedangnya sekaligus. Dengan satu tangan, dia melepaskan jurus pedang momentum penguasa langit milik ketua tim Gian. Sementara tangan satunya melancarkan teknik pedang berat yang sangat dahsyat. Kedua serangan itu menyatu saat dia menghadapi lawannya secara langsung, membuat bilah pedang mereka beradu di udara dengan kekuatan masif. Pria bertopeng itu benar-benar terkejut oleh serangan balik Yunil yang sama sekali tak terduga. Dia memang berhasil mendaratkan tebasan tapi tidak lolos begitu saja. Meski lukanya jauh lebih ringan dibanding luka Yunil, bentrokan ini sukses membuatnya terguncang. Dia sangat kaget menyadari kalau Yunil ternyata benar-benar menguasai teknik pedang berat. Sadarlah dia bahwa dirinya telah masuk perangkap cerdik Yunil akibat kecerobohan serta kesombongannya sendiri. Coba bayangkan, jika saja dia tidak refleks memperlebar jangkauan serta daya pedang beratnya di detik-detik terakhir, tebasan Yunil pasti sudah memenggal kepalanya sampai putus. Kenyataan mengerikan itu membuatnya menarik kesimpulan bulat bahwa Yunil tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama lagi. Namun, saat dia bersiap memberikan serangan terakhir, dia tiba-tiba merasakan aura luar biasa kuat mendekat dengan cepat yang langsung dia kenali sebagai Wu. Tanpa ragu sedikit pun, dia memilih membatalkan niatnya dan segera mundur. Sebab meski Yunil adalah target empuk, Wu adalah urusan yang jauh berbeda. Dia tahu betul tidak ada jaminan menang melawan orang sekelas Wu, dan bertarung dengannya dalam kondisi sekarang ini hanyalah sebuah judi yang sangat konyol. Meski diliputi amarah, pria bertopeng itu tidak mau mengambil risiko tersebut. Dia berkata Yunil sangat beruntung hari ini, tapi berjanji suatu saat nanti akan kembali untuk menghabisinya perlahan. Menggunakan sisa tenaga terakhirnya, Yunil membalas kata-kata itu harusnya jadi kalimatku. Jawaban santai itu membuat si pria bertopeng geli. Sebelum menghilang, dia berkata bahwa dia akan sangat menantikan balas dendam dari Yunil. Bahkan setelah pembunuh bertopeng itu lenyap, Yunil sempat berdiri sebelum akhirnya ambruk. Dia teringat tekanan maha dahsyat yang dilepaskan musuhnya tepat sebelum pergi, lalu bertanya-tanya apakah pria itu terus menyembunyikan kekuatan aslinya. Membuang jauh-jauh pikiran tersebut, Yunil pun menghela napas lega yang panjang tepat saat pintu ruang penyimpanan akhirnya terbuka dari dalam. Ketika So melihatnya terkapar di lantai, dia langsung berlari panik dan menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi mengenaskan kondisi Yunil sekarang. Dia memohon agar Yunil tidak mati, namun Yunil malah memarahinya karena mengabaikan peringatan untuk tetap bersembunyi. So pun menangis terseduh-seduh sambil menjelaskan kalau dia nekat keluar hanya karena sangat mengkhawatirkannya. Mendengar penuturan tulus itu, Yunil tersentuh dan akhirnya memberitahukan nama aslinya sesuai janji mereka. So sempat kebingungan sesaat sampai akhirnya Yunil mengingatkannya kembali tentang percakapan mereka sebelum dia keluar dari ruang penyimpanan tadi. Dia lalu menyebutkan kembali namanya agar So mendengarnya dengan jelas. Setelah mendengar nama asli pemuda itu, So menatapnya lekat-lekat selama beberapa detik sebelum akhirnya berjanji dengan riang gembira untuk mengingat nama sekaligus wajah aslinya. Mendengar itu, Yunil menyentuh wajahnya dan langsung tersadar bahwa teknik penyamaran wajah yang digunakannya telah habis, memperlihatkan rupa aslinya secara utuh. Meskipun wajahnya saat ini sangat berantakan, So tetap terpesona dengan ketampanannya. Beberapa menit kemudian, Yunil mencoba sekuat tenaga untuk duduk tegak dan
Saat ini dia masih benar-benar terpesona dengan ketampanannya. Beberapa menit kemudian, Unilo berusaha keras untuk duduk dan meminta So membantunya berdiri. Tepat saat So ingin menariknya, Wu tiba-tiba mendobrak masuk toko dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia seketika membeku karena syok melihat tumpukan mayat pembunuh berserakan di dalam ruangan. Dia benar-benar hampir tidak percaya Unil bisa membantai musuh sebanyak ini sendirian. Setelah tertegun menyaksikan pemandangan gila itu, ruangan sebelah demi memastikan keselamatan. So, langkahnya langsung terhenti saat melihat gadis itu sedang memeluk erat tubuh Unil. Sadar kalau Wu bisa salah paham melihat posisi canggung ini, So buru-buru melepaskan pelukannya sambil terbata-bata. Dia dengan canggung meyakinkan pamannya bahwa dia aman berkat perlindungan dari Uniel. Tepat saat itu, Sang dan Moon menerobos masuk dengan senjata terhunus demi memberi bantuan. Sang berdalih bahwa mereka sudah berusaha keras menahan serangan musuh, tapi beberapa berhasil lolos dan kabur ke arah toko ini. Namun, sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Sang mendadak tersadar kalau seisi ruangan menatap mereka seperti badut yang telat panggung. Sadar bantuan mereka sudah tidak berguna lagi, Sang dan Moon memilih bungkam sambil kebingungan melihat atmosfer tegang di sana. Kemudian melangkah mendekati Unil dan memujinya karena telah melindungi. Unil berkata itu cuma tugasnya, tapi tunggu, lihat ini. Sedetik kemudian, Wu justru berlutut bersimpuh di hadapannya. Dia tulus berterima kasih sekaligus meminta maaf karena sudah bersikap sombong sebelumnya. Pria angkuh itu merendahkan egonya demi mengapresiasi Unil yang telah menyelamatkan So, meski sebelumnya dia memperlakukannya seperti sampah. Unil tersentuh, sedangkan So terkejut melihat pamannya rela menundukkan kepala. Hal langka yang sangat mustahil dilakukan sang paman. Unil lalu bergegas bangkit berdiri dan mengulurkan tangan pada Wu, menunjukkan kalau dia tidak menyimpan dendam sedikit pun. Cukup terpana melihat kebesaran hati pemuda itu. He pun menyambut jabatan tangan Unil. Diiringi rasa malu yang mendalam, Wu mengakui bahwa pemuda ini memang sosok yang luar biasa. Bukan cuma soal bakatnya yang hebat, tapi juga sikapnya yang sangat berkelas. Setelah urusan itu selesai, Wu bertanya kepada para penyelidik apakah mereka sudah berhasil mengungkap identitas kelompok pembunuh itu. Salah satunya menjelaskan bahwa mereka gagal menemukan petunjuk yang mengarah pada sekte tertentu. Mereka bahkan tidak bisa memastikan apakah para pembunuh itu berasal dari faksi ortodoks atau faksi hitam. Wu cukup kecewa mendengarnya karena penyerangan ini sangat terorganisir dan bergerak bersih tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Dia lalu memutuskan untuk segera kembali ke markas pusat demi membongkar dalang di balik semua ini, apapun taruhannya. Melihat tekad membara di wajah Wu, Ono mendega bahwa dunia persilatan Jianghu akan segera dilanda pertumpahan darah hebat. Malam harinya, Wu dan So naik ke kereta kuda untuk pulang ke Istana Iblis. Dari balik jendela kereta, So melambaikan tangan melepas kepergian Unil, berharap mereka bisa bersua lagi nanti. Unil tidak bergeming, hanya menatap dingin kepergian kereta itu. Sementara di markas sekte pembantai darah, sang ketua murka bukan main setelah mendengar kabar kegagalan pembunuhan terhadap So. Dia seolah tidak percaya rencana itu berantakan, padahal dia sudah mengerahkan seluruh pasukan elit terbaik miliknya. Dia terus berteriak murka, mempertanyakan bagaimana misi itu bisa gagal, padahal sudah dijauhkan dari So. Sialnya, si pembawa pesan juga tidak tahu harus menjawab apa, membuat sang ketua makin naik pitam. Tiba-tiba, keributan besar pecah di luar ruangan, membuatnya segera menyuruh si anak buah memeriksa keadaan. Namun, begitu pintu dibuka, tebasan kilat langsung menebas kepalanya hingga menggelinding mengerikan di lantai. Ketua sekte seketika merinding melihat pemandangan keji itu. Dengan gemetar dia bertanya, apakah si pembunuh dikirim untuk membungkam dirinya? Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, nyawanya pun melayang begitu saja. Beberapa saat kemudian, para pendekar dari klan perkumpulan iblis mendatangi sekte pembantai darah untuk mengusut tuntas.
dalam penyerangan terhadap So. Mereka datang atas perintah langsung ayah gadis itu, tapi seketika tercengang ketika melihat sekte tersebut sudah mandi darah tanpa ada yang tersisa. Sesaat kemudian, sang kapten melaporkan kejadian ini kepada Dan Wolhan, sang pemimpin agung klan perkumpulan iblis. Dia melaporkan bahwa mereka tidak berhasil menangkap satupun anggota sekte itu karena semuanya sudah tewas mengenaskan sebelum mereka sampai di sana. Wolhan merasa sangat heran dengan kabar itu. Padahal begitu mendengar putrinya diserang, dia langsung menggerakkan jaringan mata-mata rahasia paling tangguh untuk memburu sang dalang. Hasil penyelidikan cepat itu memang menunjuk ke sekte pembantai darah. Tetapi Wolhan sulit percaya kalau sekte pembunuh sekecil itu punya nyali untuk menantang kebesaran klan perkumpulan iblis yang kuat. Kini, setelah sekte pembantai darah rata dengan tanah, Wolhan sangat yakin ada sosok kuat lain yang mengendalikan semuanya demi membungkam kebenaran. Kalian sadar kan? Dalang kali ini jelas adalah kelompok kelas kakap. Dengan murka, Wolhan langsung memerintahkan kaptennya untuk menyeret sang dalang utama dan membalas perbuatan keji mereka. Dia lalu menanyakan keadaan putrinya, dan sang kapten menjawab bahwa So baik-baik saja. Hanya saja dia terus membicarakan pendekar misterius yang menyelamatkannya. Rupanya, semenjak kembali ke rumah fokusnya cuma tertuju pada pendekar hebat tersebut. Pasukan penyelamat. Wuhan merasa terkejut dan heran. Apa sih hebatnya prajurit nomor 18 dari cabang Yuyang ini? Dia lalu menyebutkan nama lengkap Yunil dan mengingatnya baik-baik mengisyaratkan bahwa mereka sebenarnya sudah mengetahui rahasia tentang identitas aslinya. 6 bulan setelah tragedi pembunuhan itu, kehidupan di pasukan penyelamat kembali berjalan normal seperti biasa. Yunil masih saja melibas misi-misi sulit dalam sekali serang, sementara Sang dan Moon terus menjilatnya sebagai penyelamat cabang mereka. Setelah menyambut Yunil yang baru pulang misi, Moon mengajak pesta miras, dan selagi mempertimbangkan tawaran tersebut, Yunil teringat bagaimana 6 bulan terakhir ini berjalan. Dia telah melahap habis semua misi tersulit yang dianggap mustahil hingga mendapat pengakuan penuh dari Sang dan Moon. Berkat itu, sikap mereka padanya berubah total, drastis. Berbeda dari hubungan formal yang kaku dulu, Yunil kini merasa jauh lebih dekat dengan mereka berdua. Sangat dekat sampai bisa minum bareng dan bercanda lepas, bukan cuma membahas misi. Sambil menepis lamunannya, Yunil mengingatkan Moon bahwa mereka baru saja minum kemarin, tapi Moon tetap memaksa karena 10 hari lagi mereka harus kembali ke Istana Iblis. Terlebih lagi, Yunil juga berencana untuk segera keluar dari pasukan penyelamat pada saat yang sama. Jadi, Sang setuju mereka harus memanfaatkan momen berharga ini selagi masih bersama. Moon juga menambahkan kalau mereka yang akan mentraktir Yunil sebagai tanda terima kasih karena telah membantu mereka kembali ke Istana Iblis. Namun, Yunil menolak dengan alasan harus mengemas barang-barang di kamarnya. Tentu saja, Sang dan Moon tidak mau menyerah begitu saja, dan mereka malah menyeretnya pergi sambil pamer kalau dia sudah membeli 3 guci arak kualitas terbaik. Tak lama, mereka bertiga malah asyik pesta miras di atap toko atas saran Yunil. Pilihan tempat yang unik, kan? Padahal mereka sudah memesan ruang privat di paviliun merah, tapi Yunil malah merayu mereka untuk nongkrong di atap. Sang menyebut Yunil aneh karena hal ini, sedangkan Moon malah mendukungnya. Yunil menyuruh mereka menghabiskan 1 guci di sini dulu, sebelum pindah ke paviliun merah, jika memang tidak betah. Akhirnya, mereka pun setuju, dan mulai asyik menikmati minuman masing-masing. Setelah menenggak beberapa cangkir arak, Sang mulai merasa rileks dan mengakui kalau pilihan Yunil nongkrong di atap memang mantap. Dia memuji kehebatan Yunil yang tahu banyak hal. Tapi Yunil menjelaskan kalau dia menemukan tempat ini karena membenci keramaian. Sambil mengamati Yunil dari dekat, Sang mulai bercerita tentang apa yang dia rasakan saat pertama kali mereka bertemu. Dia jujur, saat pertama kali Yunil menginjakkan kaki di toko, dia pikir anak ini cuma bocah sombong biasa. Tapi pandangan Sang mulai berubah begitu Yunil berhasil menyelesaikan misi sulit pertamanya. Seiring berjalannya waktu, kekagumannya pun terus tumbuh. Setelah melihat Yunil menuntaskan berbagai misi ekstrem yang bahkan dihindari oleh para veteran.
Di saat itu Moon menyahut dan menyebut misi terbaik Yunil adalah saat dia melindungi So. Sang pun terkekeh melihat gaya Moon yang memperagakan aksi heroik Yunil saat bertahan. Dia juga mengaku sangat terkejut saat Yunil mendadak menerobos masuk ke perpustakaan meminta bantuan untuk melawan para pembunuh. Mereka tidak menyangka kalau saat kembali ke perpustakaan, keadaan sudah berubah total. Ternyata Yuniel telah menghabisi tumpukan pembunuh itu sendirian. Mengingat kembali semua kejadian gila itu, hati Sang mendadak tersentuh. Meskipun dia tidak tahu alasan sebenarnya kenapa Yuniel mau repot-repot bergabung dengan kelompok pasukan penyelamat ini, ia menasihatinya agar berjuang keras menjalani hidup yang penuh tawa bahagia. Sebab dunia luar sana sudah terlalu kacau balau. Sang juga berpesan agar Yuniel mencarinya kapan saja jika butuh tempat bersandar. Tersentuh oleh ketulusan itu, Yuniel pun mengangguk. Meskipun sebenarnya obrolan melankolis yang membuat merinding seperti ini bukanlah gayanya sama sekali. Namun tatapan intens Sang membuat suasana menjadi sangat canggung bagi Yuniel. Hingga ia membuang muka. Setelah keheningan yang menyiksa itu, Sang akhirnya mencairkan suasana. Ia mengangkat cangkirnya tinggi-tinggi, merasa bersalah karena mendadak merusak suasana menjadi melankolis, lalu mengajak mereka kembali menenggak arak mereka. Moon langsung menyahut gembira, sementara Yunil hanya menyeruput minumannya dengan tenang, mengabaikan tawa keras dua kawannya. Malam pun larut dalam kegembiraan. Selesai pesta miras, Yuniel berjalan pulang ke kamarnya sambil merenungkan perilaku kedua rekan kerjanya. Meskipun Sang sangat pemalas, gila harta dan hobi menjilat, dia harus mengakui kalau pria itu sebenarnya cukup asyik. Dan untuk Moon, walau awalnya kelihatan sangat angkuh dan pemarah, ternyata dia hanyalah pemuda polos yang agak konyol. Bagaimanapun mereka berdua adalah orang baik dan tanpa disadari Yuniel mulai merasa nyaman berada di dekat mereka. Saat ia bersiap membuka pintu kamar, insting tajamnya mendadak menangkap ada hawa asing di dalam. Mengaktifkan indera binatangnya, ia langsung mengunci posisi Sang penyusup sebelum melangkah masuk. Dengan santai Yuniel berjalan mendekat ke sudut ruangan gelap tersebut ketika tiba-tiba sebuah pedang dingin menempel erat di lehernya. Si penyusup menyeringai puas, mengejek Yuniel yang dianggapnya terlalu lengah untuk ukuran anggota legendaris pasukan penyelamat. Tapi tunggu, dengan santai Yuniel justru menyuruhnya untuk segera melihat ke sekeliling. Penyusup itu mengedarkan pandangan, lalu menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Ada beberapa panah otomatis kecil di rak yang mengarah langsung ke arahnya, dan setelah dia amati lebih dekat, dia baru sadar bahwa Yunil ternyata sengaja pura-pura lenggah hanya untuk memancing si penyusup masuk ke dalam jebakan. Sekarang posisinya berbalik dan kaki Yunil sudah berada tepat di atas pelatuk, siap melepaskan serangan mematikan itu kapan saja. Yunil langsung menuntut identitasnya, dan pria itu akhirnya mengaku bahwa dia adalah utusan resmi dari Istana Iblis. Dia dengan cepat melemparkan sepucuk surat rahasia tepat ke arah Yunil, tapi Yunil menangkapnya dengan sangat mudah tanpa berkedip sedikit pun. Penyusup itu langsung pura-pura bodoh dan berdalih kalau dia melempar surat itu menggunakan teknik pembunuhan karena sudah kebiasaan. Yunil mengabaikan ocehannya dan langsung memeriksa amplop itu untuk melihat bahwa itu adalah surat perintah tingkat 4. Misi tingkat ini hanya diberikan kepada para prajurit terbaik di pasukan penyelamat. Dan sejauh ini baru 12 misi yang pernah dikeluarkan. Pria itu terang-terangan mengaku iri karena Yunil adalah orang paling muda yang menerima misi tingkat 4. Namun, Yunil tidak merasa senang karena hal ini justru membuatnya merasa gelisah. Dia segera membuka surat itu sambil bertanya-tanya misi seperti apa ini. Tapi begitu dia membaca isinya, detik itu juga jantungnya langsung serasa copot. Yunil ditugaskan untuk menghabisi Sang dan Moon, orang-orang yang baru saja mulai dekat dengannya. Surat itu menyatakan bahwa Sang dan Moon adalah mata-mata kiriman aliansi Murim, dan Yunil harus melenyapkan keduanya dalam waktu 4 hari, sebelum mereka dipindahkan ke Istana Iblis. Setelah membaca isi surat yang mengejutkan itu, Yunil menatapnya lama sebelum akhirnya bertanya apakah dia bisa melewati misi ini.
He menjelaskan tidak perlu menerima tugas seberat itu, mengingat dia akan keluar dalam beberapa hari. Tapi tunggu dulu, segalanya tidak semudah itu. Utusan itu menegaskan bahwa misi tingkat tinggi ini adalah perintah mutlak yang tidak bisa ditolak. Dia memperingatkan Yunil bahwa penolakan berarti menentang istana iblis, dan konsekuensinya jauh lebih mengerikan daripada sekadar kehilangan nyawanya sendiri. Meskipun Yunil tidak keberatan dicap sebagai pengkhianat, dia sama sekali tidak ingin menyeret pavilion binatang pengembara ke dalam masalahnya. Dia tahu jika dia menolak misi ini, pihak istana iblis pasti akan mengincar semua orang di pavilion binatang pengembara. Si utusan kemudian bertanya lagi apakah dia benar-benar ingin menolaknya. Yunil mengabaikan pertanyaan itu. Dan setelah mengamati dengan cermat, dia menyimpulkan bahwa tatapan si utusan terasa sangat mencurigakan. Dia curiga kalau istana iblis sengaja memberikan misi ini untuk menguji kesetiaannya. Yunil merasa mereka mulai meragukan identitasnya karena dia meraih terlalu banyak pencapaian dalam waktu yang sangat singkat. Fakta bahwa mereka memaksanya menerima misi prioritas tinggi ini memperkuat dugaannya. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Yunil akhirnya memberitahu si utusan bahwa dia menerima misi tersebut dengan senyum kemenangan yang penuh kepuasan. Si utusan menyatakan bahwa Yunil telah membuat keputusan tepat. Beberapa malam kemudian, Yunil bersiap-siap untuk pergi menyelidiki kebenarannya secara langsung sebelum mengeksekusi teman-teman barunya. Berkat kesuksesan terbarunya dalam misi-misi sulit, cabang uang dari pasukan penyelamat belakangan ini mendapat banyak perhatian. Dan karena Sang dan Moon adalah pengawas di cabang tersebut, Yunil ingin memastikan apakah ada pihak lain yang mencoba untuk melenyapkan mereka. Dia khususnya ingin memastikan bahwa misi ini tidak dimanipulasi oleh aliansi Murim Cide, menyingkirkan dua orang yang dianggap ancaman. Sekarang, perhatikan baik-baik rencana cerdiknya. Setelah mengenakan pakaian khusus dan topeng, Yunil langsung bergerak dan menyelidiki apakah rekannya memang mata-mata. Yunil berencana menolak misi tersebut jika informasi di surat ternyata telah dimanipulasi agar dia tidak perlu membunuh mereka. Tidak lama kemudian, dia tiba di markas pasukan penyelamat cabang Gilan, tempat duo iblis Gong bertugas saat insiden itu terjadi. Yunil berpikir bahwa masuk akal jika mereka dituduh sebagai mata-mata aliansi Murim karena mereka melenyapkan mata-mata istana iblis. Namun, dia tidak mau langsung mengambil kesimpulan tanpa adanya bukti nyata. Karena itulah, dia datang ke cabang Gilan untuk menyelidiki. Di dalam perpustakaan di depan markas pasukan penyelamat cabang Gilan, sang manajer sedang asik bekerja saat tiba-tiba Yunil muncul di belakangnya hingga membuatnya terkejut setengah mati. Dia langsung terjatuh, dan Yunil menodongkan pedang ke lehernya sambil bertanya, apakah dia Jindong, sang manajer. Jindong dengan berani mempertanyakan aksi penyusupan itu dan menuntut identitasnya. Yunil perlahan menurunkan topengnya seraya memperkenalkan diri dengan tenang bahwa dia berasal dari pavilion binatang. Dia kemudian menuntut informasi lengkap tentang duo iblis Gong yang bertugas di Gilan 4 tahun lalu. Jindong langsung gemetar begitu menyadari bahwa Yunil adalah salah satu dari 10 guru iblis agung. Yunil mengancam akan melenyapkannya jika dia berani membuang-buang waktu. Dia sesumbar tidak akan ada yang menghukumnya hanya karena melenyapkan sosok lemah seperti Jindong. Namun, Jindong tampak ragu-ragu dan menjelaskan bahwa hanya anggota resmi dari pasukan penyelamat yang diizinkan mengakses dokumen rahasia. Yunil menjawab itu bukan masalah karena dia adalah nomor 18 dari cabang uang. Jiwa Jindong serasa melayang saat mendengar hal itu, dan karena sulit mempercayainya, dia langsung bertanya apakah Yunil benar-benar nomor 18 yang legendaris itu. Yang tidak dia mengerti adalah apa yang dicari salah satu dari 10 guru iblis di pasukan penyelamat. Muak terus ditanyai, Yunil mengancam akan menghabisi Jindong untuk mencari informasinya sendiri. Tetapi Jindong langsung menyerah ketakutan. Dia memohon diberi waktu sebentar saja untuk mencari semua catatan tersebut. Beberapa menit kemudian, dia menyerahkan berkas itu. Yunil pun membukanya.
sangat penasaran dengan identitas asli mereka. Dia ingin memastikan apakah duo iblis gong itu mata-mata aliansi Murim, hingga sepasang matanya mendadak terbelalak. Akhirnya dia menemukannya. Bicara soal mata-mata, setiap faksi memang selalu melatih agen rahasia mereka sendiri, terutama organisasi raksasa seperti Istana Iblis dan Aliansi Murim. Bagi mereka, para agen ini hanyalah bidak. Setelah mendapat kepastian, Unil langsung menutup paksa buku tersebut, siap mengambil langkah krusial berikutnya. Keesokan harinya, dia mengajak Sang dan Maun minum di hutan. Sang sangat heran dengan ajakan tiba-tiba ini. Biasanya mereka yang harus menyeret Unil keluar. Maun menyahut gembira, mengingatkan kebiasaan mereka minum di atap. Sang mengaku awalnya kurang menyukai ide atap itu, namun lama-kelamaan dia sadar tempat itu lumayan asyik. Maun menjelaskan itu hal wajar. Manusia cenderung meniru kebiasaan orang yang disukainya, dan Sang sepenuhnya setuju. Selama mereka asyik mengobrol dan tertawa, Unil hanya diam menyesap minumannya tanpa ikut bersuara sedikit pun. Setelah mereka berdua menghabiskan 4 guci arak, duo iblis gong terus membual sementara Unil tetap membisu. Dia sengaja menjaga jarak, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Hingga akhirnya, tatapan bersahabat Sang mendadak berubah serius. Sang langsung menantang Unil untuk menanyakan hal penting yang sejak tadi mengganjal di dalam benak sang protagonis. Unil terkejut karena niatnya terbaca begitu jelas. Sang menjelaskan bahwa mereka sudah saling mengenal hampir setahun, dan Unil tidak pernah minum secepat ini. Biasanya, seseorang butuh alkohol demi mengumpulkan keberanian mengungkapkan isi hati. Saat menatap tajam, Unil mendeteksi sedikit ketegangan dari sikap tubuh Sang yang seolah sudah tahu pertanyaannya. Sadar tidak ada gunanya menghindar, Unil langsung bertanya dengan sangat hati-hati mengenai rahasia terbesar mereka berdua. Dia bertanya apakah mereka adalah mata-mata sekte Murim Ortodoks. Seketika itu juga suasana menjadi hening mencekam. Dan sekarang coba lihat ini perlahan. Sang akhirnya membuka suara dengan raut wajah penuh kekecewaan mendalam. Dia sangat menyayangkan akhir tragis ini karena dia sebetulnya masih menaruh harapan besar untuk pulang ke istana. Sang berkata dia sudah lama curiga bahwa kedok mereka telah terbongkar. Unil bertanya mengapa mereka tidak pergi. Maun memotong perkataan itu dan berdalih bahwa mereka hanya ingin membuktikan jika diri mereka masih sangat berguna. Mereka tetap tinggal karena telah berhasil menyeimbangkan jaringan intelijen dua sekte besar agar berjalan tanpa konflik internal. Sederhananya, mereka berpikir kontribusi berharga tersebut cukup untuk membuat sang protagonis menutup mata atas semuanya. Namun di luar dugaan, Unil bertindak jauh melampaui perkiraan mereka. Dia bahkan terkejut saat Maun memanggil namanya. Selama ini dia mengira identitas aslinya aman. Sang pun menjelaskan kerja kerasnya membasmi intelijen musuh demi meringankan beban Unil. Tapi karena situasinya sudah berantakan seperti sekarang, Sang menyadari bahwa peran mereka berdua di sini sudah habis. Sang meminta sang protagonis untuk menyingkirkan semua perasaan pribadinya jauh-jauh, sebab nasib tragis mereka memang sudah ditentukan sejak awal. Mendengar itu, Unil merasa sangat pedih. Dia diam-diam sudah telanjur menyayangi mereka selama setengah tahun kebersamaan ini. Bagaimanapun juga, aturan dunia persilatan yang kejam sekarang menuntut Unil untuk menebas leher kedua rekannya itu. Setelah keheningan panjang yang sangat menyiksa, Sang akhirnya tersenyum dan berkata bahwa dia tahu Unil sudah siap. Dan karena keadaan sudah seperti ini, Sang menyarankan agar mereka segera memulai duel maut ini secepatnya. Dan kawan-kawan, inilah momen di mana pertarungan hidup mati itu resmi dimulai dengan gerakan pertama yang mengejutkan. Tanpa membuang waktu, Maun langsung melesat kencang dan menghilang begitu saja dari posisinya yang semula. Namun, indera bertarung Unil langsung bereaksi cepat. Dia berhasil menyadari adanya tebasan kilat yang mengarah ke punggungnya. Dia pun melompat menghindar tepat waktu untuk menjauhi senjata sabit tajam milik Maun yang hampir merobek bajunya. Unil langsung menangkis serangan tersebut, memicu benturan logam keras yang membuat Maun diam-diam merasa cukup terkesan. Detik berikutnya, fokus Unil terpaksa terbagi kepada Sang yang sudah melesat kencang membawa sepasang tongkat pendeknya. Duel sengit bergulir cepat.
Sang dan Maun terus mendesak maju hingga memaksa Uniel berkali-kali mengambil posisi bertahan. Kendati begitu, duo iblis gong kagum karena Uniel rupanya masih sanggup membaca dan mengimbangi kelincahan gerakan mereka. Uniel lalu memperlihatkan puncak kecepatannya yang asli dengan lenyap seketika, lalu mendadak berdiri di belakang mereka. Dia mendesak keduanya menyerah karena duel ini sia-sia, namun Sang hanya tersenyum dingin menanggapi ancaman tersebut. Saat bentrokan kembali berlanjut, Uniel mendadak merasakan perubahan janggal pada gaya bertarung Sang yang mulai terasa sangat. Sambil memegang tongkat, Sang dengan bangga memamerkan jurus andalan sektenya yang sangat legendaris kepada Uniel. Jurus tongkat pemukul anjing. Begitu mendengar nama itu, Uniel langsung tersadar kalau itu bela diri milik sekte pengemis. Di saat bersamaan, Moon juga memberitahu Uniel dengan bangga bahwa teknik pedang yang dia gunakan saat ini adalah jurus pedang penembak matahari. Uniel segera mengenali teknik kebanggaan yang biasa digunakan oleh sekte Deanang ini. Uniel langsung sadar kalau mereka berdua adalah master hebat dari 9 sekte besar dalam faksi Murim Aliran Putih. Pertarungan terus memanas dan Uniel mulai kewalahan menghadapi kombinasi taktik mereka yang benar-benar menyulitkan posisinya sekarang. Gabungan senjata khusus sekte ortodoks dan sekte iblis membuat Uniel terdesak hebat hingga tubuhnya terpental jauh akibat hantaman keras. Daya hancur serangan mereka benar-benar gila. Menurut kalian, apa Uniel bakal tumbang begitu saja di sini? Jawabannya tentu saja tidak. Uniel menolak untuk menyerah dan bersiap mengerahkan seluruh taktik bertarung yang pernah dia pelajari. Dia akan memanfaatkan semua pengalaman bertarungnya melawan para master sekte ortodoks untuk membalikan keadaan sulit ini. Saat keduanya menerjang maju, Uniel mencoba tetap tenang untuk membaca pergerakan lawan demi menemukan celah untuk menyerang balik. Rencana Uniel berhasil dengan mulus hingga membuat mereka syok berat saat dia melompat ke udara untuk melancarkan serangan pemungkas. Namun secara mengejutkan, mereka justru tersenyum dan menjatuhkan senjata, membiarkan Uniel memberikan tebasan maut ke arah mereka tanpa perlawanan. Setelah kepulan debu mereda, Moon tampak langsung tewas di tempat, sementara Sang masih berusaha bertahan hidup dengan napas tersengal. Dengan nada penuh kesedihan, Uniel bertanya kepada Sang mengapa mereka sama sekali tidak mencoba menghindar dari tebasan mautnya tadi. Sang mengingatkannya bahwa takdir mereka memang sudah ditentukan sejak awal sebagai agen rahasia yang identitasnya telah terbongkar ke publik. Mereka sudah tidak punya tempat untuk kembali, jadi mereka terpaksa bertarung, walau sebenarnya sama sekali tidak berniat membunuh Uniel. Sang mengungkapkan kalau selama ini Moon selalu menganggap Uniel seperti sosok adik laki-laki mereka yang sangat keras kepala. Sang kemudian memberikan satu nasihat terakhirnya untuk Uniel, memperingatkan bahwa aliansi Murim saat ini sedang mengincar pergerakannya. Istana Iblis juga sedang mengawasinya, jadi dia harus sangat waspada. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sang pun mengembuskan napas terakhirnya. Tubuhnya ambruk di atas tumpukan salju yang dingin. Uniel hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan kenyataan pahit di depannya. Setelah berhasil menenangkan dirinya kembali, Uniel mulai menguburkan jasad mereka berdua dengan rasa duka yang sangat mendalam. Mengingat ucapan Sang tentang agen rahasia, dia berdoa semoga mereka menemukan tempat damai untuk pulang di alam baka. Beberapa waktu kemudian, Uniel kembali ke pavilion binatang buas untuk melapor kepada dan bahwa misinya di pasukan penyelamat telah selesai. Dan memujinya, mengatakan dia sudah mendengar kabar kalau pencapaian Uniel selama di pasukan penyelamat benar-benar luar biasa hebat. Namun, dia ingin Uniel menceritakan semuanya sendiri secara rinci. Uniel pun melapor bahwa dia telah melenyapkan targetnya. Dia membunuh duo iblis Gong atas perintah istana iblis, dan merasa yakin kalau ada hal lain yang disembunyikan. Uniel akhirnya mencurahkan isi hatinya, mengakui bahwa kebersamaan selama setahun dengan mereka berdua telah menumbuhkan rasa percaya yang mendalam. Dia mengira sudah membuang emosi tidak penting itu demi kelancaran misi, melihat kegelisahan Uniel dan langsung memotong pembicaraan mereka dan menyuruhnya untuk ikut dengannya. Dia membawa Uniel ke sebuah tempat yang sepi dan jauh dari keramaian pavilion. Uniel masih kebingungan dengan tujuan mereka ke sini. Kejutannya semakin bertambah ketika tiba-tiba saja dan menyuruhnya mencabut pedang dan menjelaskan kalau dia hanya ingin menguji
seberapa besar perkembangan kekuatan Uniel setelah bergabung dengan pasukan penyelamat kemarin. Meski terkejut dengan tantangan duel mendadak ini, Uniel yakin sang wakil ketua pasti punya alasan khusus di balik semua ini. Uniel segera memegang gagang pedangnya dan bersiap untuk menyerang lebih dulu demi mengambil inisiatif dalam pertarungan kali ini. Dia langsung menerjang ke arah dan Uniel tahu betul kalau pertarungan ini berlangsung lama, dia pasti akan sangat dirugikan. Itu sebabnya dia harus langsung mengerahkan kekuatan penuh sejak awal demi mengakhiri duel ini secepat yang dia bisa. Namun saat mendekati Dan, Uniel mendadak ragu karena pertahanan pria itu luar biasa rapat tanpa ada celah sedikit pun. Ketika Dan akhirnya bereaksi, dia hanya menggunakan 2 jari saja untuk menahan tebasan pedang Uniel dengan sangat santai. Dan tersenyum tipis dan memuji kemampuan Uniel yang sudah bisa menguasai jurus pemimpin pasukan meski masih belum sempurna. Uniel terlempar mundur dengan wajah syok, namun tanpa memberi napas dan langsung melesat maju ke arahnya dengan sangat cepat. Sambil melancarkan serangan balasan yang mengerikan, dan memuji keputusan taktis Uniel untuk mengakhiri laga dengan secepat mungkin. Dan bersiap menunjukkan jurus yang sesungguhnya. Bersiaplah, karena aura luar biasa mulai meledak hebat dari tubuh sang wakil ketua. Tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Dan memperingatkan Uniel untuk menahan serangan ini dengan seluruh sisa tenaga yang dimilikinya. Jika tidak, nyawa Uniel bisa melayang seketika dan mulai memegang gagang pedangnya, lalu perlahan menarik keluar senjata maut tersebut dari sarungnya. Tarikan pedang itu memicu pusaran angin badai yang sangat mengerikan, sementara mata dan menyala terang saat menatap ke arah Uniel. Gemetar karena tidak sabar,